yang gue lihat nih Le, di TikTok lu tuh emang bawaan lu tengil. Ah tuh kayak gini nih emang tengil kan? Ya, ini tengil enggak biasa aja. Yang jualan teh, jualan minuman-minuman, Thai tea gitu-gitu. Oh iya. Jaga lapak gitu. Nah, saya dulu gitu, Bang. Kelas 6 SD, pulang sekolah itu sampai malam. Dapat uang tuh dari situ? Dapat. Digaji berapa lu? 600.000 sebulan. Bapak saya pergi waktu saya umur 3 tahun. Wah, ilahi. Jadi kalau misalkan bukan diri sendiri, siapa lagi? Tapi itu pertama kali lah. Jadi pertama kali itu masih ada rasa takut, kedua masih ada rasa kasihan. Deg-degan. Deg-degan pasti ada. Nervous. Panggung pasti ada, nervous pasti ada. Tapi ini di next, lihat aja. Brutal Bang. Wah kalau yang nanti di next ini nih. Oh yang sama yang. Saya bakal bisa-bisa bodo amat. Mau tangan kayak yang patah, mau kaki kayak yang patah. Bodo amat nih sama orang yang sekarang ini ya? Selama urat nadi saya belum putus, saya lawan terus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, Bor? Balik lagi di PAC nih, podcast Angga Chandra. Dan baru dapat set dan baru dapat judulnya. Ini di episodenya kita ngundang Saleh hari ini. Saleh, apa kabar, Leh? Baik, Bang. Gimana kabar, Leh? Sehat, alhamdulillah. Abang sehat, Bang? Sehat. Main ganteng lu, Leh, ya? Enggak lah. Cewek berapa Leh sebenarnya? Anjir. Belum ada, Bang. Ih, ger terus ya dia. Tapi emang kenapa tambah tinggi aja saya lihat? Apa abang emang segini aja? Enggak, terakhir ketemu abang nggak setinggi ini tinggi banget perasaan saya. Masa sih? Iya, mungkin karirnya makin melonjak kali. Amin. Iya, amin. Doa ya, Leh. Puasa tadi, Bang? Alhamdulillah kan kita buka bareng. Oh iya tadi. benar. Buka Saya boleh bareng. ngerokok nggak ini? Boleh dong, Boleh ya? boleh ngerokok. Baru buka banget guys, sekarang jam 7 ini. Iya, benar banget. Jam 7. Jadi kita bukan nggak puasa tapi ini jam 7 malam guys ya. Nih lihat, boleh lihat sendiri nih. Nih guys, jam 7 malam. Jadi udah buka. Iya, udah buka. Nanti biasanya netizen kan gitu tuh. 18.46 nih itu kalian bisa lihat sendiri. Nanti dipikirnya nggak puasa lagi, Bang ya? Nggak puasa. Lu tinggal di mana sekarang nih, Leh? Tangerang, Bang, Karawaci. Karawaci ya? Kegiatan lu apa sekarang? Main TikTok pasti. Main TikTok, latihan. Latihannya kadang latihan tinju, latihan pargoy, banyak sih Bang. Saya ini latihan saya, Bang. Latihan nyanyi juga ada. Oh, latihan nyanyi ya? Tergantung FYP, kan kata netizen gitu. Hobi Iya. tergantung FYP. Ya, oke, nice. Gue sering lihat di komen-komen tuh ya. Iya, gitu. Apalagi sedang viral banget. Mio Mirza ini siapa sih? Mio Mirza tuh kemarin orang ini juga Bang, orang Karawaci sebelumnya. Tetangga nama lu ya? Enggak, sempat kelihatan aja, sempat ketemu. Sempat ketemu ya? Emang lagi viral banget tuh orang siapa ya? Nggak ada wujudnya tuh. Tapi Bang penasaran nggak sama Mio Mirza itu? Penasaran gua. Saya sedikit pun enggak. Masa? Iya. Kenapa nggak? Karena itu tuh bakalan terus-terusan ada yang kayak gitu Bang. Oh, kalau kayak kemarin sebelum Mio Mirza siapa tuh? Kelihatan banget. Nyenggol Zarif, Iya, King Syarif, Nah, itu iya. Masa ke masa pasti ada Bang, nanti Mio Mirza, ada Shogun Ungu. Shogun Ungu? Lu belum tahu Shogun Ungu ada. Shogun Ungu udah pernah? Ada muncul lagi. Udah muncul lagi ya? Muncul lagi. Jadi ya gitulah. Lu belum tahu Allah Subhanahu Wa Taala kan ada, itu tuh macam-macam Bang. Oh iya, kalau awal-awal sih kita harus tahu dong. Harusnya bukan belum tahu dong. Gue berharap itu lu belum tahu Saleh Curik. Bentar. Ngomongin Saleh Curik itu nama asli lo? Nama asli Saleh doang Bang di KTP. Saleh apa? Saleh aja, Saleh tok titik. Serius lo? Serius. Terus lu dapet kata-kata curik itu dari mana? Gimana ceritanya lu bisa dapet kata-kata curik? Waduh. Curik itu ini Bang, kalau di Kalimantan tuh artinya orang tuli, orang budak. Curik itu tuh kayak conge gitu lah. Oh, oke. Jadi kayak kamu tuh nggak bisa dikasih tahu satu kali kayak misalkan nih, Saleh, woi, curik. Nah gitu. Artinya tuh kayak, woi tuli, kamu nggak denger ya gitu. Oh, budek gitu ya? Ibaratnya budek gitu ya? Budak gitu. Tapi emang nggak bisa diomongin sih lu itu, Leh? Iya lebih ke situ sih. Enggak sih Bang, saya mah dikasih tahu ibu saya sekali doang nurut. Sama ibu ya? Tapi sama abang lu jarang ya? Enggak, jarang. Jarang ya sama abang. Kalau abang mah, abang ngasih tahu sekali sih pasti dengar. Dengar ya? Dengar. Walaupun nggak dilakuin ya, penting denger doang kan? Oh, jadi lu tuh asal berarti Sulawesi? Enggak lah. Apa? Kalimantan Timur saya lahir. Samarinda, saya lahir Samarinda. Samarinda. Bapak dari Sulawesi. Oh. Bapak dari Sulawesi, ibu dari Samarinda. Kita tuh udah kenal 2 tahunan ya, Leh? Kalau nggak salah ya, Leh? Yap. Cuman gue tuh nggak tahu basic diri lu gitu. Mulai lu dari Samarinda itu gimana sih lu bisa sampai sekarang? Yang gue tahu, maksudnya yang ada di otak gue tuh, yang pertama kali gue lihat lu tuh sebelum kita kenal tuh yang lu marah-marahin pacar adek lu, itu doang. Hah, marah-marahin pacar? Pacar adek lu apa siapa tuh? Marah-marahin adik saya kali. Marah-marahin pacar adek lu yang di meja tuh, yang geprak gitu. Oh, itu. Itu lagi podcast juga kan? Iya, kalau lagi nggak salah? podcast, lagi Iya kan? podcast. Iya benar. Itu kenapa? Kok bisa tuh? Gimana tuh ceritanya tuh?
Itu dia lagi ada cekcok bang, lagi ada cekcok, ikut-ikutan saya. Maksudnya saya ada cekcok, dia juga cekcok juga. Akhirnya saya negur. Cuman tuh di situ tuh karena saya merasa saya ini kakak ipar lah jatuhnya. Saya merasa kakak. Jadi tuh dia tuh kayak ngebentak gitu bang. Terus kenapa bang? Dia bilang gitu. Jadi kaget kan kayak maksud lo apa nih? Gitu. Anjing sih yang gitu. Enggak sih, saya nggak ya? ngomong gitu sih. Enggak gitu ya? Waktu itu ya. Cuman kayak anjingnya, gue pas pertama kali lihat ini sorry lah ya. Anjing alay banget ya. Iya emang gitu bang. Saya juga waktu pas sekarang ngeliat nih, kayak gue ngapain? Kenapa? Gue bisa-bisanya marah gue video. Cuman kan kita kan nggak tahu itu tuh podcast ngalir bang. Iya. Jadi kita sengaja ngobrol. Ya memang dalam kondisi yang memang panas sih pada saat itu. Jadi kepancing emosi gitu. Gue tuh mikirnya apa di setting ini ya gitu. Enggak lah. Saya konten saya jarang ada yang setting bang. Jarang ya? Jarang. Kecuali saya jualan di TikTok tuh baru settingan. Oh, yang kayak sama cewek. Sama gitu. cewek gitu. Ya namanya juga promosi ya. Apapun promosi pasti disetting dong. Tapi nggak semua sih. Nggak semua ya? Nggak semua. Ada yang asli ya? Ada beberapa. Tapi banyak kali yang lu kan ngiklan parfum ya kalau nggak salah, yang ngiklan parfum. Anggaplah dari semuanya itu 30%-nya nggak settingan. Dari 30% tuh ada nggak yang nggak lu up? Misalkan lu beneran kena gaplok atau apa gitu godain cewek, ada nggak sih, Le? Beneran? Ada. Ada yang nggak setting. Coba ceritain gimana, Le, itu? Awal mulanya gimana tuh, Le? Ini saya dapat cewek itu dari Astagfirullahaladzim. Dapat cewek. Saya kenal dari Instagram. Dari Instagram. Padahal bagus lah ya kan, cantik lah. Saya ajak lah jalan. Nah, waktu saya ajak. Oh, berarti lu kenal dulu. Bukan Kenal langsung dulu. on the spot gitu. Enggak. Oh, yang maksud gua tuh yang on the spot. Yang on the spot ada. Oh, ada. Di klub tapi. Gimana coba? Di klub. Lu gaploknya digaploknya gimana? Itu tuh jadi saya ngomong kan, saya bilang aku wangi gak? Bilang kayak gitu kan. Ini kamera udah standby nih, tapi dia nggak tahu posisi kamera nyala tuh dia nggak tahu. Dia bilang, aku wangi gak? Wangi kok, dia bilang. Emang iya? Kalau emang aku wangi coba cium deh. Dih, cium apaan katanya? Nggak apa, cium. Terus kameramen saya tuh bilang, bang geseran dikit, geseran. Pas dia ngeliat di kamera, pukul langsung. Oh no. Sebelah mana? Nah? Sebelah mana ini? Sebelah kanan. Enak gak sih? Enggak lah. Terus. Dipukul cewek. Terus? Ya udah abis itu ya karena di klub kan posisinya. Ya udah saya minta maaf. Dia bilang gua nggak mau ya kalau diupload gini segala macam. Oke. Nah abis dari situ tuh udah jadi janjian dulu, ketemu dulu gitu. Pelajaran lah ya. Pelajaran. Ternyata emang nggak bisa Karena nggak semua orang mau dikontenin bang. Pasti. Nggak semua orang mau dikontenin. Saya aja kalau misalkan disebut-sebut di konten orang di TikTok saya nggak terima, saya nggak mau. Oh iya. Iya. Oh kalau misalkan tiba-tiba orang ngevideoin lah di konten gitu, lu mau nggak? Tiba-tiba? Nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Nggak rugi buat saya. Oh nggak rugi juga ya. Kayak yang waktu lu kesana kan yang tiba-tiba dilapor itu ya kan. Nanti itu tuh kita bahas nanti ya. Nah yang mana tuh? yang nanti yang di sana. Aduh. Tahu kan? Lagi nih. Ya gitulah intinya. Jadi ada beberapa konten yang memang sengaja disetting, ada juga yang enggak, yang on the spot. Biasanya yang on the spot tuh saya ngeliat dulu nih, ini kira-kira orangnya enak nggak diajak ngobrol gitu kan, kayak oh ini enak nih, ya udah samperin aja langsung. Saya paling bilang ke kameramen, nyalain kamera. Gitu. Lu ini kan, Le, di TikTok tuh dicapnya pargoy ya, Le? Banyak bang. Sebelum lu masuk ke tinju ya, masih pargoy kan? Masih goyang-goyang pargoy kan? Dulu. Itu lu gimana lu nanggapinnya tuh? Apa dulu nih, ditanggepin apa nih? Para netizen ini, sih raja pargoy doang lu, jangan sok-sokan ibaratnya gitu. Biasa aja sih. Soalnya kan yang gue lihat nih, Le, di TikTok lu tuh emang bawaan lu tengil. Tuh kayak gini nih emang tengil kan? Ini tengil enggak biasa aja. Emang ini nggak tengil, ini biasa. Tapi bang. jujur, Le, kalau orang belum kenal lu tuh tengil banget lu, Le. Kelihatannya tengil gitu ya? Iya, abang aja kalau nggak kenal kayaknya Main tampol. Tapi nggak tahu pas kita kumpul di Labrak nih ya, gua rasa ini orang emang orang ini humble itu gitu. Sama kayak Zidane kan, orang tanpa lihat dia pun tanpa kenal orang pasti kayak humble gitu ya. Tapi enggak sih bang. Enggak, kalau Zidane kalau memang kita nggak kenal, orang memang anggapnya tengil sih. Tengil, padahal orangnya baik banget, kayak lu juga humble banget gitu. Terus maksudnya banyak ngajarin gue tuh tentang TikTok dan lain-lain tuh lu yang ngajarin sebenarnya. Enggak lah. Ih, Le, lu pas kita ke Bali tuh lu semua yang ngajarin kita, Le. Enggak, masalah Bang. jedak-jeduk, terus geser-geser transisi anjir. Saya juga belajar itu bang. Pada saat itu saya juga belajar, cuma sharing aja bukan ngajarin, sharing. Tapi minimal gue terima kasih lah lu udah kenalin gue, dan sekarang sama sih, saya juga terima kasih banyak ini udah diundang ke studio. Keren banget loh ini. Ada monitornya loh. Saya nggak pernah bang. Jujur bang, sebenarnya saya banyak banget dapat tawaran-tawaran diajak podcast gini. Cuman saya tuh orangnya gimana ya? Saya milih-milih bang. Kadang ada orang yang memang sengaja ngundang saya tuh biar kontennya tuh isinya ngehujat saya. Nah saya nggak mau. Banyak. Jadi memang di briefingin dari mereka. Gue pengennya lu nanti gini ya. Gue pengennya lu gini ya. Jadi saya mikirnya kayak, wah ini mah sengaja mancing netizen buat ngehujat saya di kontennya dia.
Oh, di mana aja tuh? Boleh ceritain nggak? Enggak enak lah kalau disebutin, masa diceritain nih. Biar dihujat juga di sini. Jangan. Jangan. Biar dihujat Sama juga. aja dong berarti. Sama aja dong berarti. Gitu, Bang. Jadi berarti ini- lu anak pertama ya? Anak pertama. Samarinda. Yap. Umur Sekarang 21, Bang. 21. Pencapaian apa yang udah lu raih lah? Wah, Semasa lu berkarir. Awal mulai dulu deh, lu bisa sampai ke Jakarta tuh gimana sih ceritanya? Lu kan pasti di daerah dulu kan? Lu ngonten viral pun di daerah dulu kan? Yep. Di kampung dulu kan? Yep. Kampung lu di mana sih? Samarinda? Samarinda. Kota? Kota ya? Samarinda Kota. Sering tuh gua manggung di sana sih. Sayangnya kita dulu nggak kenal, Bang. Iya. Saya pernah hadir waktu itu acara apa gitu ya. Mungkin di situ ada abang atau enggak. Cuman ada konser. Nah dulu tuh saya sering ngeliat kayak Ariel Noah, gitu, Charlie gitu, abang. Saya sempat lihat. Cuman ya namanya nggak kenal. Sekarang kan kenal ya, duduk di sampingnya lagi. Iya, asik banget ya. Buka puasa di rumahnya lagi. Ya Allah. Di kantor. Kantor ya? Di kantor. Nah, nih lu kan Fargo nih awal dari Samarinda, terus lu bisa sampai ke Jakarta tuh gimana ceritanya? Nekat, Bang. Gimana perasaan lu? Apa yang lu pikirin? Gua harusnya ke Jakarta nih gitu. Gimana? Karena pada saat itu tuh gimana ya? Karena orang-orang di sana termasuk teman dan keluarga taunya saya memang orang susah dari lahir kayak gimana. Jadi pada saat saya punya followers tuh mereka biasa aja. Oh, oke. Karena kan berada di zonanya situ. Pada saat saya keluar, orang-orang tuh kayak, "Wih, Bang Saleh gitu." Wih, gokil. Jadi mikirnya kayak, wah kayaknya gue nggak bisa nih bertahan di zona nyaman sini terus. Gue harus cari momen dimana orang-orang tuh bisa ngehargain saya, bisa ngerti saya siapa. Bukan mau mencari pengakuan gue siapa sih. Cuman lebih kayak, kan beda ya Bang. Kita di daerah nih Bang. Kita di daerah tuh kayak di Samarinda tuh punya followers 2 juta di TikTok, 3 juta orang biasa aja karena memang udah taunya si Saleh orang tetangga gue kan gitu. Oh, jadi, iya. jadi kan biasa aja nggak ada feelnya gitu. Sedangkan di sini orang berani ngejar-ngejar loh ke kita. Iya. Iya gitu. Karena dia memang ngikutin konten lu dari awal kan. Dan mereka nggak tahu kita dulunya siapa, seperti apa. Kalau orang-orang yang udah tahu, ya akhirnya saya nekat mutusin buat kayaknya gue berangkat ke sini deh. Itu belum nerima endorse sama sekali. Belum terima? Atau belum tahu? Belum tahu. Belum tahu. Ya belum tahu. Masalah endorse nih. Awal pertama endorse lu apaan sih yang masuk? Nggak apa-apa brand lu sebutin aja. Endorse pertama kali kafe Bang. Oh, kafe. Ada kafe di Kalimantan, saya disuruh nyanyi di situ karena memang kan saya waktu itu viralnya karena nyanyi Bang. Emang iya? Iya, saya viralnya pertama kali banget nyanyi sama azan. Dulu saya kerja jadi apa sih kalau di Kalimantan itu namanya wakar Bang. Apa Wakar tuh tukang jaga malam, ada kan yang pukul-pukul tiang listrik tuh. Oh ya, setiap jam 12. Nah itu yang tong gitu. Nah saya kerja dari situ. Dulu saya nggak punya HP sama sekali Bang. Kemana-mana saya pasti bawa gitar. Karena nggak punya HP. Jadi buat menghibur diri, itu kerjanya saya Bang. Kerjanya dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Jadi 12 jam. Oh, memang shift malam kan? Memang shift malam karena saya waktu siangnya ngojol. Oh, berarti basic lu tuh bukan, soalnya gua kelihatan lu nih pertama kali tuh kayaknya nih orang punya nih. Gitu. Punya apa? Maksudnya orang berada gitu. Ya amin ya Allah. Amin ya. Doa berarti. Doa itu gua doa nih, kayaknya orang berada deh. Enggak Bang, mana ada orang berada. Ternyata lu dulu sebelangsak itu lah. Wah parah Bang. Mungkin ada yang lebih parah dari saya sih. Iya, saya cuma menurut lu itu titik terendah lu lah ya. Iya. Umur berapa lu jadi penjaga? Ibarat satpam lah ya ngomongnya ya. Satpam malam lah ibaratnya ya. Berapa ya itu ya? 17 tahun apa 16 tahun Bang? 16 satu orang saya pertama kali kerja itu saya kelas 6 SD. Oh, 6 SD udah kerja. Dulu di Kalimantan itu di Samarinda ada namanya Milo Malaysia Bang. Milo Malaysia tuh? Iya. Apa itu? Dijual di pinggir-pinggir. Kalau di sini apa sih? Teh Solo gitu ya? Oh, teh tarik. Yang di pinggir jalan, yang jualan teh, jualan minuman-minuman, Thai tea gitu-gitu. Oh iya. Jaga lapak gitu. Nah, saya dulu gitu Bang, kelas 6 SD, pulang sekolah itu sampai malam. Dapat uang tuh dari situ? Dapat. Digaji berapa lu? 600.000 sebulan. Oh, gede dong. Pada saat itu Untuk gede SD banget. gede dong. Gede banget. 2000 berapa tuh ya? 2011. 2011 2012 lah. Kurang lebih segitu ya. Enggak sih, kayak saya lahir 2002. Berarti kelas 6 SD saya harusnya 2008. sekitar segitulah. Enggak ya 2022. Enggak, 2010, 2010, dia 2011 12. Sekitar Benar segitu. sekitar segitu ya. Kelas 6 SD tuh sambil kerja akhirnya karena keenakan gitu, akhirnya pengennya berhenti sekolah. Cuma dimasukin pesantren sama orang tua. Oh, pesantren. SMA-nya pesantren tapi kan. Berarti SD SMP-nya. SMA-nya juga lanjut pesantren lagi? Enggak. SMP itu saya pesantren cuma setahun 3 bulan. Kabur Oke. habis itu. Kabur, nggak kuat. Kenapa?
Ya dibully lah, banyak ini senioritas di sana. Wah susah bang, kalau abang pernah pesantren pernah nggak? Oh, pesantren. Gua nggak pernah sih. Nggak pernah. Nggak pernah. Kalau orang-orang yang pernah pesantren bang kerasa bang. Oh keras ya? Kerasa, senioritas tuh kerasa. Bangun harus pagi. Sempak hilang, alat mandi hilang. Serius lu? Wah, bukannya kalau masuk pesantren tuh harusnya akhlaknya bagus ya? Justru Harusnya. orang-orang yang tidak berakhlak masuk ke sana. Iya, salahnya tuh dulu mindsetnya orang tuh. Oh lu kalau bandel lu, gue masuk pesantren. Oh iya benar. Lu Jadi kalau nggak sampai nggak lulus nih sekolah masuk pesantren, dulu kayak gitu bang. berarti kumpulan orang Orang brutal. Orang brutal. Iya. untuk diperbaiki. Untuk kan? diperbaiki niatnya. Niatnya. Cuman kan ya namanya kultur orang kan beda-beda di sana tuh kan macam-macam bang. Ada orang ini, ada orang itu. Tapi Samarinda tuh keras nggak sih orang-orangnya? Enggak juga sih, tergantung sih. Tergantung ya. Kalau dibilang keras enggak sih. Enggak ya. Slow aja gitu ya. Slow aja. Pesantren 1,5 tahun. Terus yang lu jadi apa? Yang lu jadi satpam tadi kira-kira itu berapa lama tuh? Keluar dari pesantren. Oh dari situ. Jadi perjalanan itu saya SD nih, kelas 6 SD, jualan Milo Malaysia nih. Habis jual Milo Malaysia, udah berhenti nih karena keenakan kan niatnya mau berhenti sekolah, dimasukin pesantren sama orang tua. Masuk pesantren setahun 4 bulan, nggak kuat kabur, dimasukin ke madrasah. Oke. MTS. Masuk madrasah nih. Setelah masuk madrasah itu saya kerjanya di mall namanya Robinson di Samarinda itu ada Robinson. Jadi tukang parkir situ, Bang. Parkir. Orang-orang nggak ada yang tahu, Bang, kalau saya itu sebenarnya masih sekolah. Cuman karena apa ya? Pengalaman sama jujur aja sih itu menangnya, Bang. Nice. Iya ya. Menang pengalaman sama jujur. Jadi orang tuh kayak, "Oh ya udah asal kamu mau, yang penting nggak ganggu sekolah, nggak ganggu pekerjaan ya udah." Jadi dulu selalu setiap ngambil kerjaan pasti shiftnya malam. Oh. Itu SMP sampai akhirnya SMP kelas 3 saya masuk sekolah SMK 20. Masuk SMK 20 itu saya sambil ngojol. Ojek orang udah ada itu ya pada saat Beli itu. Ya? akun. Ini sebenarnya ini jelek sih kalau Jelek diceritain. ya, nggak usah itu. Karena itu nggak boleh. Coba cerita gimana? Ini udah zaman dulu lah ya. Ini dulu. Udah Sebenarnya zaman itu nggak dulu. boleh, Bang. Tapi di Samarinda tuh banyak orang jual beli akun. Oh. Akun ojol. Kalau sekarang itulah kenapa sekarang ojol-ojol itu ada verifikasi. Muka ya langsung Verifikasi ya. muka. Kalau dulu nggak ada, Bang, bisa dijual beli. Berapa dijualnya, Leh? Dulu macam-macam, ada yang 1.200.000, 1.500.000. Karena dulu masih menjanjikan banget, bener nggak sih? Wah, gila, Bang. Sehari itu masih bisa dapat 500-700 kan dulu. Lebih. Kalau di Samarinda itu lebih banyak pembeli daripada ojolnya. Dulu. Kalau sekarang mah udah menjamu. Lebih banyak ojolnya daripada Iya. pembelinya gitu dulu. Akhirnya saya beli akun jadi ojol nih. Pulang sekolah ya di sekolah tuh di dalam jok motor itu jaket ojol. Oh. Pulang sekolah ke kantin dulu ganti celana, pakai jaket langsung narik. Cet. Kadang teman sekolah saya juga saya bawa antar pulang. Dan. Tapi lu nggak ada malu sama sekali ya? Apa yang harus dimalukan, Bang? Namanya orang susah. Asik. Berarti lu dari kecil itu anggaplah dari SD tuh lu udah membiayai diri lu sendiri dong? Yap. Nggak minta sama orang tua? Iya. Bapak saya pergi waktu saya umur 3 tahun. Wah, ini. Jadi kalau misalkan bukan diri sendiri siapa lagi? Benar sih, siapa lagi ya? Terus, lu dapat handphone pertama kapan tuh? Berarti pas ngojol dong? Iya. Nah, disitulah lu mungkin mulai main TikTok tuh? Atau apa gimana? Belum, masih lama itu, Bang. TikTok kan nggak ada, belum ada ya? Belum waktu itu? ada, itu baru 2017-18, Bang. Oh iya ya? Nah udah tuh ya kan, jadi ojol. Selesai dari ojol saya sebenarnya ini saya nggak pernah cerita ini sih. Coba ceritain. Ini gue Gua penting nih. aduh, malas banget. Coba ceritain. Ini dari ojol dong menuju ke TikTok nih. Coba. Saya kayaknya boleh gini, Bang. Boleh. Kenapa tuh? Saya nggak lulus sekolah SMA. Apa? Nggak lulus sekolah. Lu nggak lulus sekolah, Leh? Nggak, ijazah saya nggak punya sampai sekarang, SMA nggak punya. Serius dulu, Leh? Demi Allah, demi Rasulullah. Ih, gue nggak tahu lo bener. Dia nggak lulus SMA lo. Serius? Jujur ya, dalam pandangan gue, lu nih anak baik-baik, turunan dari orang yang mungkin nggak jatuh-jatuh banget ekonominya, terus lu sekolah dengan benar. Lu serius lu nggak lulus sekolah? Serius, Bang, SMA kelas 3 saya berhenti. Anjing, gimana bisa? Saya berhenti. Berhentinya kenapa? Berantem. Oh, emang ada basic boxingnya. Basic enggak. Kenakalan remaja. Dulu tuh wah, kalau kepala sekolahnya nggak ganti, Pak Andi tuh pasti tahu lah. Yeah. Sejarah SMK 20 itu dulu pernah ada satu momen di mana sekolah itu mau dibakar sama warga, Bang. Karena saya mukulin anak preman kampung situ. Demi Allah. Rumah saya itu di Panjaitan, Gunung Lingai. Sekolah saya SMK 20 itu di Sungai Kapi. Jaraknya berapa lama tuh? Jauh. Oh, bolak-balik lu? Jauh, bolak-balik. Jauh. Gimana ceritanya lu bisa
Karena saya ngebantai karena orang? saya ngebantai enggak Maksudnya lah. nonjok lah ibaratnya. Karena saya nih orang jauh, jadi di situ tuh ya ada yang lulus SMP sekolah situ bareng. Jadinya mereka tuh punya tim-tim, punya teman anak kampung situ. Sedangkan saya nggak punya siapa-siapa. Gitu. Waktu itu kelas 2 saya lagi IPA lagi magang. Iya. Saya kan ini jurusannya otomotif. Teknik sepeda motor. Saya posisinya lagi di bengkel nih ceritanya. Lagi di bengkel, pacar saya telepon. Katanya kamu kenapa nggak nyamperin aku ke sekolah? Aku gini. Jadi udah pacaran ya? Dulu. Ke sekolah lah nih saya kan. Waktu ke sekolah nungguin pacar saya nih. Ada anak SMP bang. Anak SMP nih ngerokok dia bang di depan sekolah saya tuh. Di depan sekolah saya tuh ada namanya warung Umi. Sekolah saya tuh bersampingan sama SMP 17 namanya. Ada satu anak bertiga mereka di kantin situ ngerokok. Waktu dia ngerokok tuh gini. Bombastic side. Ngeliatin saya bang. Oh ngelirik lu gitu? Iya. Saya ini kayak, kenapa ini? Padahal posisinya tuh saya tuh ya udah udah dicap jelek lah di sekolah tuh. Sering telat, karena kan telat kerja kan, bukan bandel-bandel yang kayak gimana. Hari saya ngeliatin kan, wah kenapa nih ngeliat-liat? Saya bilang, Mi, minta rokok Mi. Oh iya Le, ambil rokok Le. Dia rokok. Waktu saya mau bakar rokok, saya balik gini. Kenapa? Pap! Tiba-tiba aja gitu? Enggak ngomong. Serius? Maksud lo apa Le? Enggak, dia tuh ngeliatinnya tuh ngeri. Cuman, bang. iya memang kalau zaman-zaman di umur-umur segitu emang kayak dilirikin doang tuh kayak panas bener gak sih? Kayak masih mencari jati diri kayak digeber motor aja gitu panas. Panas pasti. Habis itu udah kan saya pukul tuh. Saya pukul satu, temennya berdiri yang di sebelahnya. Saya pukul juga. Nah ada satu lagi baring kayak gini kan, Waktu dia ngeliat temannya dipukul, waktu dia mau bangun kayak gini nih, piring yang temannya makan tuh pukul tang ke mukanya begini. Sumpah. Wah, itu tuh udah teriak-teriak, baru security datang, guru-guru datang, saya pulang kabur. 30 menit sampai rumah, kepala jurusan saya telepon. Halo, Leh, dia bilang. Ya Pak, kamu ngapain dari sekolah? Oh enggak Pak, saya ini magang di bengkel, nggak usah bohong, dia bilang. Ini sekolah ini didatangi orang kampung, kamu ngapain tadi kesini? Besok kamu urus ini ya. Wih, beneran sekampung deh? Sekampung. Oh berarti itu kayak dia tuh pemimpin di situ lah, anaknya pemimpin di situ ya, preman di situ lah ya. Preman kampung situ lah. Anjir. Udah nih ya kan. Dan lu nggak tahu ya? Nggak tahu, nyesal juga nyesal. Besoknya turun sekolah, datanglah saya ini ke sekolah. Datang ke sekolah, rame nih udah anak-anak itu ngumpul di sekolah, anak-anak SMP, anak-anak SMA itu ngumpul. Saya masuk ke sekolah, semuanya udah pada ngeliat, itu. Masuklah saya, masuk ke dalam kantor, di sidang, orang tuanya nggak datang. Dipikir tuh orang tua yang saya pukul tuh datang mau minta pertanggungjawaban. Ternyata orang-orang kampung yang datang. Itu keluar tuh semua lantai, sering, teriak-teriak, keluarkan kalau aku bakar ini gini. Demi Allah bang. Anjir. Tanya kalau misalkan kepala sekolahnya belum ganti, sumpah. Saya merinding ya. Sumpah, kalau keinget itu ya Allah. Terus lu datang ke sekolah? Itu saya posisi saya di dalam sekolah. Oh anjir. Oh setelah ditelepon tuh langsung datang lu? Iya. Oke, terus? Saya di dalam sekolah, di dalam kantor. Itu guru-guru, jangan keluar kamu ya, jangan keluar. Saya ngintip, itu penuh bang, penuh banget orang di depan ini teriak-teriak. Penuh. Kenapa yang saya pukul pertama itu jarinya patah yang kelingking? Oh anjir. Yang saya pukul pakai ini hampir buta di sini. Oh anjir. Pecah itu piringnya. Tapi wajar sih diamuk masa sih. Nah, bukan maling gini. Lu lagian gak ada angin gak ada apa, cuma dilirik doang nih tampol anak Pada orang. saat itu, iya, Bang. panasan ya kan. Enggak juga. Terus ya udahlah nih ya kan. Wah, saya udah panik. Cuman dulu saya prinsipnya adalah apapun yang kulakukan di rumah orang tua aku nggak boleh tahu. Sama kayak Bang berarti. Jadi itu kepala sekolah itu sampai marah-marah, dia dibentak-bentak. Saya kan disuruh telepon orang tua, saya nggak telepon orang tua. Tante saya telepon. Oke. Saya bilang aja ngaku orang tua saya gini-gini. Begitu tante saya dimaki-maki, dimarah-marahin. Ibu nih kayak gimana ngurusin anaknya nih? Kenapa anaknya gini? Oh iya maaf, soalnya saya kerja. Padahal bukan Mimpi apa tuh tante tiba-tiba datang buat dimaki-maki doang. Itu tante saya sampai bilang, ya Allah bang, kayak gimana ini bang? Kayak gimana kita pulang? Itu penuh bang, di depan sekolah ini penuh. Penyelesaiannya gimana? Akhirnya endingnya adalah om saya datang. Oh, Om saya ini datang, ya tahulah Kalimantan kayak gimana, ada ormas Adat, lah, inilah itulah. Akhirnya antar kampung nih ya kan, dari keluarga saya sama keluarga mereka. Terus poinnya tentara datang, orang tuanya datang, bawa tentara 2 orang. Akhirnya ibu saya yang turun tangan, ibu saya kandung saya. Nah ini satu momen yang dimana bikin saya tuh sampai sekarang tuh orangnya
paling nggak suka dilecehkan bang. Saya paling nggak suka diremehkan, dilecehkan saya nggak suka. Gimana kisahnya? Ini yang bikin saya sampai sekarang tuh kayak gini. Dulu waktu dipanggil itu bang, itu kan orang tuanya itu kan bawa tentara ya. Ibu saya yang datang ke sekolah. Nih posisi duduk. Saya duduk di sini, ibu saya di sini. Ibunya orang tua itu anak yang saya pukul, kepala sekolah, tentara di sini satu. Itu mamanya itu maki-maki ibu saya bang. Ibu kayak gimana sih ini anaknya di rumah kayak gimana? Diajarinnya apa ini di rumah? Kok nggak punya sopan santun, nggak punya etika? Coba lihat cara mukanya gini. Ini anak saya sampai patah gini. Ibu saya diam aja. Habis itu kepala sekolah saya itu ngomong sama ibu. Gimana ibu Saleh? Gimana penyelesaiannya? Iya maaf pak. Maaf kami memang orang susah jadi kami nggak bisa ngomong apa-apa pak. Mungkin kalau misalkan boleh dimaafkan dan kami bakal cari uang biaya untuk berobatnya. Pantas aja katanya seorang itu. Pantas aja. Memang kayak gini memang kalau omongan orang susah. Ini pasti nggak dikasih susu di waktu kecil ini. Iya memang kami nggak mampu buat beli susu gini. Wih, beneran udah aja lah tuh, down to earth aja lah itulah ya. Saya tuh kayak dalam hati kayak, wah anjing ya. Orang tua aku ya dicaci maki kayak gini, Mbak. Tapi orang tuaku kayak, iya maaf kami gini. Wih, ini semua sedih saya, Bang. Iya, itu momen dimana saya sampai detik ini nih pokoknya apapun urusannya nggak peduli mau siapa kek. Pokoknya kalau sudah sangkut paut sama keluarga, bodo amat lah. Jangan sampai keluarga saya ada di momen itu lagi. Dan tapi lu ngerasa menyesal nggak? Menyesal banget. Iya, gara-gara lu orang tua lu jadi kayak gitu. Iya. Gara-gara saya tuh orang tua saya akhirnya berhadapan sama orang dicaci maki dan orang tua saya ya serba salah juga. Orang tua saya mau ngelawan apa coba? Iya sih. Kalau misalkan tiba-tiba orang itu saya minta pertanggungjawaban 10 juta, hancur orang tua saya mau cari di mana uang 10 juta pada saat itu. Bener sih. Ah udahlah akhirnya minta keringanan dari sekolah. Udah katanya. Kalau gitu keluarkan aja ini. Saya nggak mau lagi ngeliat mukanya dia di kampung ini, terutama di sekolah ini saya nggak mau. Oh, ibu saya bilang, iya nggak apa-apa, yang penting ini. Akhirnya dikasih uang pengobatan 300.000. 300.000. Waktu itu dikasih uang pengobatan 300.000, tapi dengan satu catatan saya nggak boleh sekolah situ lagi. Oke. Pihak sekolah ngebantuin saya untuk cari sekolah lain. Cuman posisi saya udah mikir, ini gue udah bikin orang tua gue udah kecewa. Mau nyari sekolah lagi nanti takutnya kejadian yang sama lagi gitu ya. Akhirnya bilang lah saya nih Bu, kayaknya saya berhenti sekolah. Kebetulan juga si Soibah mau masuk SMA adik saya. Adik saya. Itu jarak berapa tahun sih sama Soibah? Udah 3 tahun. 3 tahun. Nah, kebetulan dia mau masuk SMA kelas 1. Pada saat itu dia mau sekolah di SMK 3 Samarinda. Jurusan kecantikan itu emang mahal pada saat itu Bang. Saya bilang, Bu kalau gitu saya berhenti aja sekolah biar saya kerja. Biar Soibah tetap bisa sekolah. Oke. Itu akhirnya saya berhenti sekolah, Soibah sekolah gitu. Nah di situ tuh udah tuh saya mulai lontang-lantung tuh kerja di bengkel las, kerja jadi supir truk di CPO, truk CPO tau Bang? Nah itu supir apa Bang? Truk CPO semua. Yang gede banget yang pakai angin bukan? Iya bener. Ada anjir. Ada rekamannya kalau mau nanti saya kasih. Udah tuh kan masuklah Covid masuk di situ. Bukannya Covid tuh 2020 itu kan seiring berjalannya waktu, jalan terus itu Bang. Dari tahun ke tahun. Belum TikTok itu? Belum ada TikTok. Nah, saya di Wahau tuh. Itu kan saya habis berhenti. Udah tuh kan saya bilang tadi lontang-lantung ke sana kemana-mana ya. Oke. Akhirnya waktu itu 2019 akhir saya ke Wahau. Oke. Di Kalimantan ya ada namanya Wahau. Jadi truk CPO. Ikut saudaranya bapak saya. Oke. Ikut saudara bapak saya. Supir truk karena saya yang paling muda. Masuklah Covid kena PHK. Oke. Saya salah satu yang di PHK. Pulanglah ke Kalimantan. Karena basicnya bisa bawa mobil. Carilah kerja yang ada unsur mobilnya. Dapatlah kenalan. Mau nggak jadi supir pribadi saya? Nah, waktu jadi supir pribadi karena saya belum punya SIM pada saat itu. Karena kan kalau di Wahau kan kita kerjanya di kampung, SIM nggak butuh Bang. Yeah. Mainnya di hutan, sawit. Nah, karena pada saat itu saya nggak punya SIM 2020 itu. Saya disuruh jaga malam di rumah itu. Oke. Di kota berarti itu ya? Di kota. Nah, masih Samarinda nih? Masih Samarinda. Oke. Saya pulang tuh dari Wahau ke Samarinda. Disuruh jaga malam udah. Karena ya butuh biaya lah di rumah. Ibu saya pada saat itu masih janda. Masih nggak ada ini lagi. Apa namanya? Ya udahlah nih. Macam-macam lah yang gimana caranya pokoknya bisa hidup aja nih keluarga. Jadi kemana-mana tuh bawa gitar. Karena dulu saya suka nongkrong di Kalimantan itu ada namanya tepian Bang dulu. Tepian. Kalau di tepian itu nongkrong sambil nyanyi-nyanyi, ngamen yuk, jalan, ngamen, dapat uang gitu. Oh. Nah kerja nih saya malam bawa gitar, cuman dulu memang saya punya
punya banyak temen cewek kan. Emang saya punya banyak temen cewek. Kadang nyamperin kayak bawain minum, bawain apa sambil di video gitu. Akhirnya udah viral nyanyi pertama kali. Nyanyi yang mana leh? Gue malah nggak tahu leh. Dulu itu ada. Lu viralnya gimana? Lu download TikTok atau Instagram dulu atau YouTube dulu? Viralnya gimana sih? Teman saya yang cewek itu namanya Cindy. Oke. Cindy ini kalau datang buat nemuin saya aja, buat nemuin saya. Nah, saya kan sering main-main gitar tuh. Waktu nyanyi, dulu tuh karena tempatnya kan gema banget ya, Bang. Gema. Dia tuh di bawah basement gitu lah. Iya. Gema. Saya nyanyi waktu itu lagunya ini nih. Lagu siapa yang Ku hanya dia menggenggam ini. segala Firza. Itu waktu itu lagi naik-naiknya Bang di Samarinda. Saya nyanyi itu direkam sama teman saya. Direkam sama teman saya pakai TikToknya dia. Oh TikTok, udah TikTok nih ya? Udah TikToknya dia. Naik, bam, meledak. Dalam satu malam itu naik langsung 200.000. Dia bilang, video kamu viral katanya 200.000. Saya masih bodo amat, nggak tahu tuh. Besok-besok dia makin sering nyamperin saya. Ngevideoin saya, suruh azan, suruh sholawat, suruh A, B, C, D, macam-macam. Akhirnya naik sampai 400.000. Ini buat kamu aja akunnya. Akun yang sekarang lu pakai? Enggak lah, udah ke band. Udah ke band, oke. Dikasih sama dia. Dari situ tuh udah mulai naik, Instagram naik, mulai dikenal orang. Udah tuh mulai beradaptasi sama dunia TikTok, main slow-mo lah, inilah, pargoy lah macam-macam. Oh lu mainin semua tuh ya? Akhir itu dari situ TikTok, pargoy dan lain-lainnya tuh? Semuanya sih coba. Peaknya lu banget tuh di tahun berapa Le? Ketika followers berapa yang peak banget orang kayaknya gue udah dikenal banyak orang nih ibaratnya gitu. Waktu saya ke Jakarta berantem sama Wahyudip. Wahyudip tuh yang mana lagi tuh? Ada berantem sama Wahyudip. Oke. Itu followersnya, itu akun baru. Jadi saya itu akun tiga-tiganya udah ke ban, saya bikin lagi akun baru. Bikin akun baru yang sekarang ini. Itu posisinya udah 2,2 M, saya pergi ke Jakarta, ribut tuh. Di Jakarta, ribut pada saat itu. Yang kita pertama kali ketemu di MSI, itu tuh lu baru banget ke Jakarta ya? Enggak lah. Udah lama ya? Hitungan bulan. Oh, tapi masih baru, masih bulan masih kan? baru, hitungan bulan, pulang pergi tuh. Pulang pergi tuh? Jadi pas ketemu pertama kali sama Bang, kayak, Angga Chandra, yang dulu gua nonton di YouTube gitu. Masa sih malah gue yang, ketemu Saleh nih. Gitu. Saya yang kayak gitu Bang, wah ya Allah, kurang Saleh apa. nih raja TikTok nih gue. Enggak lah. Gue harus banyak belajar nih. Enggak lah. Terus ketemu Abang udah. Cuman lu humble sih. Amin. Walaupun dengan Alphard lu itu waktu itu ketemu gue. Alphard, taksi Alphard. Karena pada saat itu Bang, pikirnya itu satu Bang. Wah, gue dari kampung nih, dari Kalimantan. Datang ada Charlie, ada Angga Chandra, ada Triswaka. Ini kelas-kelasannya udah kelas hype tinggi bro. Ada Bang Ruri juga nggak salah? Ada Bang Ruri Republik. Iya. Ini anak TikTok ngapain? Karena nggak punya kendaraan Bang. Mau pesen Grab pada saat itu tuh selalu di cancel. Kalau cancel. Karena jauh. Diajarin sama teman. Kamu masa mau ketemu sama itu bawain? Pakai inilah Alphard lah. Ada kan Silverbird katanya. Pesen lah Silverbird. Anjing. Mahal kan? Sumpah itu dari Sudirman Park, saya waktu itu apartemen Sudirman Park ke mana Depok ya? Depok. Itu ya. Mahalnya itu hampir berapa? Hampir 1 juta lebih saya bayar. Habis dari situ kan kita pergi lagi tuh, ada acara lagi kan? Iya, ada acara lagi. Saya bawa lagi kan itu kan si charter sekalian. Begitu pulang hitung 3,5. Tapi duit udah ada dong pada saat itu. Alhamdulillah udah. Oke lah, aman lah ya gitu. Tapi gue lihat lu sama Ade lu ini beneran deket ya, Le? Dekat banget Tam. Sedekat apa sih Le lu sama Deket si banget. Soibah ini? Deket banget. Bahkan dulu gue mikirnya itu malah cewek lu Le, bukan. Semua orang hampir bilang gitu Bang. Bukan Ade lu. Semua orang mikirnya gitu karena terlalu dekat itu tadi. Oh. Cuman memang saya tuh sama ibu diajarkan dari kecil, ini pokoknya adekmu, titik. Jadi rasa sayang saya itu harus disamakan kayak gimana saya ke ibu saya juga kayak gitu, peluk-peluk, cium-cium. Iya. Saya kalau ke ibu saya, kata ibu saya, kamu harus menyayangi dia sama seperti kamu menyayangi ibu. Oke. Akhirnya lengket. Cuman tuh ya karena memang badannya memang besar gitu kan. Jadi dikira orang, wah ini udah nggak wajar, ini udah balik, ini gini. Tapi tuh menurut saya orang-orang stres doang yang sampai punya hawa nafsu sama saudaranya. Pasti itu. Itu Orang-orang orang gila doang itu. Kayak gimana cara mengungkapkan rasa sayang itu kan banyak Bang ya. Iya banyak. Jadi saya ya gitulah kalau ke dia. Tapi Soibah gara-gara kakaknya apa dengan keinginan sendiri main di sosial media juga? Gara-gara saya dong. Oh lu ajari. Itu beriringan tuh kalian barengan lu tuh yuk followersnya. Enggak, balap-balapan. Balap-balapan kan? Balap sempat gedean dia kalau nggak salah. Gedean dia. Sampai sekarang juga gedean dia. Masih gedean dia? Gedean dia. Karena sekarang ya kalau perempuan cepat sih. Itu dia. Karena pada saat itu tuh saya ajarin bikin slow-mo dulu. Bikin slow-mo. Cuman yang bikin orang salpok adalah ini masa adeknya
Masa Iya adiknya sih. nggak mungkin ini gini. Akhirnya dia joget yang Ya, itu. Ah itu dia diundang ke TV. Dia yang diundang bukan saya malah. Malah dia duluan ya, yang duluan maksudnya masuk lebih up dari lu ya. Ya rezeki anak cewek lah, wajar. Rezeki anak cewek. Iya, gitu. benar. Udah tuh dari situ udah seiring berjalannya waktu sampailah. Makanya saya tuh banyak sebutannya bang. Raja Slomo, tulang lunak, Iya. Pargoy. Pargoy, baru apa lagi ya? King Drama, Raja Settingan lah. Karena orang-orang tuh ngiranya itu semua tuh disetting. Musiman. Musiman, hobi tergantung FYP. Iya. Ini ada lagi yang baru, si kecil mungil. Si kecil mungil. Si mungil boxing. Ini macam-macam, Bang. Macam-macam. Abang-abang boxing. Abang, macam-macam banyak. Balik lagi tadi endorse pertama kali berapa lu dapet? Itu kafe pertama kali cuman 75.000. Mantap. Sumpah itu pertama nggak tahu kan kita. Tapi senang aja ya dapat. Wah senang banget lah merasa diundang tuh disuruh nyanyi di situ. Kenapa saya bisa bilang 75.000? Karena 50.000-nya dia kasih, 25.000-nya dia beliin rokok. Oke ya. Tapi jujur Le, memang suara lu menurut gua bagus. Mana ada? Bagus Le. Apalagi kalau lu ngaji Le. Kan gua pernah denger lu ngaji apa tuh di YouTube. Ya kan sama Soibah juga bagus lu. Oh, dia emang Kalau ngaji bagus. dan lain-lain. Itu basic emang lu belajar yang pas lu di pesantren atau di madrasah atau memang lu ya gitu aja suara gua gitu. Nggak tahu, mungkin basic sih bang. Ibu saya penyanyi. Ibu saya penyanyi, mungkin basic dari orang tua kali. Cuman ya belajar lah, belajar. Kalau ngaji pasti dari pesantren dong. Iya pasti. Tapi kan bukan gara-gara lu diomong ini kan, tulang lunak ataupun pargo itu kan, akhirnya lu rilis lagu kan? Enggak lah. Enggak kan? Emang saya rilis lagu apa? Kan lu rilis lagu yang Aku bukan orang kaya. iya. Emang ada hubungannya sama tulang lunak? Ya siapa tahu kan, gua enggak. Nggak masuk lah. Enggak maksudnya gini, gua udah bosen nih dengan omongan-omongan orang nih, gua buktiin gua bisa nyanyi gitu. Gua rilis lagu gitu maksud gua. Enggak sih. Enggak. Itu lu bisa rilis lagu gimana ceritanya? Ditawarin sama Bang Tri. Oh, sama Bang Tri ditawarin. Mau nggak bawain ini gini. Abang buatin lagu ya, nanti kamu yang nyanyi. Oh, oke. Akhirnya jadi lagu saya lah tuh. Aku bukan orang kaya. Tapi kayaknya saya butuh lagu bang. Butuh lagu maksudnya? Saya butuh lagu baru. Bentar. Ucapan itu adalah doa. Karena ucapan aku bukan orang kaya. Belum kaya saya bang. Saya butuh lagu baru nih kayaknya. Aku memang orang kaya. Oh, judulnya ya? Nanti saya mau bikin lagi kayaknya. Oke, harus bikin lagi lah. Tapi bentar. Gue nih belum tahu titik poin lu ini sebenarnya lu mau ke arah mana nih sekarang nih ya? Dari lu main TikTok, oke lah entertain dan lain-lain, lu udah mau ngasih TikTok berapa sekarang follower tuh? 9,7. 97. So, Iba udah 13 ya konser? Iya. Udah 13. Nah, lu kan TikTok, tiba-tiba lu nyanyi nih. Udah lama lu rilis udah 3 tahun 2019 ya? Yep. Enggak lah. 2000? Baru 2 tahun. 2022 itu. Oh iya. Terus nggak lu lanjutin lagi tuh kenapa tuh? Nah, yang gue bingungin tiba-tiba lu bikin film. Teman-teman kalian dia punya film loh. Iya. Film dia bagus loh. Perbedaan kasta. Perbedaan kasta tuh bagus. Sangkut paut sama Lagu. Nah itu gue masih belum nangkep nih. Lu nih arahnya mau kemana nih? Saya pengen jadi orang yang bisa segala macam, Bang. Apapun saya bisa lakukan. Apa aja pokoknya. Apa aja? Sampai suatu saat nanti saya bisa jadi orang di belakang layar. Iya. Itu target saya, Bang. Tapi sekalinya dia bikin video klip langsung Ratu Aulia loh. Oh, Bener, Ratu Aulia lagi pik-piknya lagi tuh. lagi epic-epicnya ya. Epic-epicnya terus lagi abis putus lagi masih paham itu. Muncul lagi saya ya kan. Muncul lagi lu gitu. Kurang ajar emang saya curi. Bikin film. Gimana ceritanya tuh bisa bikin film tuh? Terinspirasi aja. Dari perbedaan kasta itu. Iya, dari lagu kayaknya. Wah, kayaknya soalnya dulu kan abis ngumpul sama abang sama yang lain-lain kan pada cerita kan. Karya itu tuh nggak ada matinya, sampai tua nanti kamu bakalan terus diingat. Akhirnya saya bilang apa ya kira-kira yang bisa bikin aku tuh bakalan diingat dan nanti apa yang aku bikin ini anak-anakku bisa saksikan. Oke. Akhirnya saya bikinlah film, tulis sendiri, ketik gitu. Itu modal sendiri? Iyalah. Lu abis produksi berapa tuh? 3 digit lah ya mas. 3 digit tuh? 300? Jutaan? Iya segitu. Berapa episode? Satu doang, satu kali doang ya? Satu doang. Oh yang lu kirim ke abang ya linknya? Iya, 2 jam ya? Abang udah nonton belum? Belum pasti. Belum nonton gua. Belum ada waktu buat nonton. Abang kalau nonton itu bang, wah, air Apa? mata abang pasti keluar. Yakin lu? Pasti. Coba ceritain dong, gimana dong cerita filmnya dong? Komedinya ada, Oke. actionnya ada, dramanya ada, romantisnya ada.
Oh yang video ciuman yang lu kirim ke gue tuh bukan sih? Itu ya? Itu ciuman beneran Leh? Beneran? Beneran ya? Thailandnya lu bayar berapa itu Leh? Hah? Ya Allah, maksudnya Sama siapa sih Leh? Sama siapa tuh Leh? Ada orang Depok. Cewek ya? Selebgram juga ya? Selebgram juga. Perbedaan kasta nama filmnya ya. Oh di sini gue promosiin semua nih. Dia punya lagu, dia punya film. Guys, kalian nggak taunya nih dia parboy doang. Ternyata dia punya karya loh guys. Amin. Kayak lagu, kayak film. Film itu kalau nggak salah lo jual ya, Le? Maksudnya lo jual di TikTok kalau nggak gitu ya? Iya, dijual di TikTok series. Oh TikTok series itu ya? Berapa tuh kalau mau nonton? Berapa? 9.000 apa berapa gitu? Sampai sekarang masih bisa. Udah berapa? Kemarin kan terakhir kabar lu 5.000 ya yang nontonnya? Itu totalnya semua karena sebelum ada TikTok series kan baru bang. Oh, oke. Sebelum ada TikTok series itu saya jualnya di Telegram. Oh, Tahu kan? Pasti ada yang tahu lah di sini. Telegram itu bisa beli bokep tuh. serius tuh? Baik. Coba tanya sama netizen. Tanya. Serius tuh? Tanya teman-teman, benar gak? Bisa gak? Van bisa gak Van? Bisa. Tuh. Iya, berarti ketahuan. Mancing doang. Mancing doang. Orang-orang ini gak mau jawab, ke mancing. Gue baru tahu loh, sumpah. Di Telegram itu bisa beli bang. Bisa beli film, bisa beli video bokep. Jadi saya mikirnya kalau bokepnya bisa dibeli, kenapa film gak bisa? Nah dulu saya jual di Telegram. Ada yang beli? Ada dong. Berapa banyak? Jadi total keseluruhan dulu tuh karena memang dia baru-baru banget naik, jadi tuh jualnya gampang. Di Telegram itu tuh kita bisa masukin orang sampai 200.000 bang. Wow. Kita bisa masukin. Sama kayak akun gitu berarti ya? Jadi saya waktu itu sempat masukin orang tuh totalnya 4.000. Jadi kalau mau nonton bayar dulu, baru saya masukin lagi. Oh oke. Wah dibaca orang nih nanti strateginya. Jadi gitu lah intinya. Akhirnya dapat 1.000 orang di Telegram. Habis itu saya tutup filmnya. Film. Nah, saya tutup lagi, baru saya tayangkan lagi di YouTube. Di YouTube naik totalnya 3.000. Oke. Kecil sebenarnya kalau di YouTube 3.000. Terus karena wah Oh itu lu tayangin free di YouTube di channel lu. Perbedaan kasta? full movie. Full movie. Wah gua harus nonton nih. Tapi udah saya tutup. Kalau yang di YouTube itu totalnya sekarang udah 40.000. Oh lu tutup? Saya tutup. Baru lu jual di TikTok. Baru saya jual di TikTok. Bikin orang penasaran dulu baru saya jual. Ih, gokil loh. Balik modal kan sih? Kalau balik modal setengah lah. Oh setengah balik lah ya. Setengahnya balik. Ya minimal lu ya ini gue numpahin kreativitas gue ke sini lah ya. Iya, karena itu kan nanti bisa aja nanti anak saya jual lagi. Iya. Kan kita nggak tahu, oh ini bapak loh nak, ini ayah dulu nak. Tapi lu ngukur kualitas film lu itu seberapa? Bisa Netflix gak kira-kira? Atau video.com? Netflix nggak masuk. Kalau Genflix, WTV masuk. WTV masih masuk. Kalau Netflix kan kualitas Video.com belum bisa ya? belum bisa. Kualitasnya masih jauh banget. Tapi next time saya bakal bikin. Nanti kalau ada siapa tahu ada donatur kan tiba-tiba langsung Ya kita kan tahu dari podcast ini dia yang mau kan, tiba-tiba dia liat film lu. Itu lu direct sendiri, bikin skrip sendiri, sendiri, sutradara sendiri, saya juga yang main. coba dong tipis-tipis spill dah. Siapa tahu ini orang langsung ke TikTok kan yang Gimana nonton. Spill, maksudnya spill dikit-dikit itu tentang ceritanya apa? Alur ceritanya. Kenapa gua harus nonton itu gitu? Menariknya apa dalam satu film? Harusnya pasti ada hooknya dong. Di dalam situ tuh banyak banget maknanya, terutama itu kan tentang perjalanan hidup anak muda yang dari susah, Heeh. suka sama cewek orang kaya, Oke. ceweknya biasa aja, nggak ada gimana gitu. Oh, perbedaan kasta itu tadi. Oke. Itu tadi, cuman pada saat si anak muda ini sukses, ceweknya udah pergi. Oh, Gitu. Tapi si cowok ini tetap berharap dia bakalan kembali. balik gak? Balik, karena dia bilang kayak, aku sekarang udah sukses lo, udah enak loh. Dulu kita kemana-mana tuh pakai motor butut, kehujanan, becek segala macam. Sekarang aku bawa mobil, kita bisa jalan, kita bisa gini. Teman sayangnya dia udah pergi, dia udah nggak ada. Pergi dalam artian meninggal atau sama orang lain? Pergi gitu aja. Oh, Pergi gitu aja dan nggak tahu arahnya kemana, dia di mana, sama siapa nggak tahu. gokil. Plot twistnya di situ. Dari TikTok nih ya, dari Pargoy, terus dia bikin lagu, bikin film. Nah, kenapa tiba-tiba ke boxing, Leh? Awalnya gimana sih, Leh? Hah? Awalnya lu bisa masuk ke boxing Kan gimana? saya hobinya sesuai FYP bang. Oh iya, lu Yang kan. lagi rame saya sikat. Oke. Hobi sesuai FYP itu saya. Berarti cita-cita lu tuh tergantung FYP sekarang gitu. Tergantung FYP. Berarti kalau sekarang lagi FYP-nya 01, 02, 03, berarti lu pengen nyapres? Enggak lah. Enggak ya? Enggak ya? Kalau kemarin tuh boxing kan awal-awal kan sama si Ifdal. Ifdal ya. Sebelum itu tuh saya ini apa namanya? Banyak cekcok-cekcok lah. Cuman kan boxing di Indonesia lagi naik. Ya kan? Lagi naik Iya. terus ada promotor nawarin, "Mau nggak main di sini?" Kalau mau main nanti
disediakan gini segala macam. Kok bisa sama Ifdal? Karena ada cekcok kemarin. Gara-gara? Dari TikTok juga. Tapi sebelumnya tuh sempat ada problem. Saya kan pernah deketin mantan istrinya dulu. Oh, si Ifdal. Oh, oke. Saya pernah dekat, pernah jadi bahan omongan lah sama mereka-mereka. Terus tiba-tiba senggol-senggolan nih di TikTok, di konten senggol-senggolan. Ya udah tuh, akhirnya saya bilang. Akhirnya ribut di podcast ya kalau nggak salah. Ribut di podcast, saya diundang ke sana, ribut sama dia, nerima apa namanya promotor. Saya terima promotornya, udah tanding deh. Oktober ya. Dan abang kan nonton. Gua nonton tinju itu. Oke. Ini cerita ini ya, Le. Pas gue nonton ya, Le. Gue kan dari siang kan. Gue pikir lu tanding pertama, gue nggak mau telat. Gue pengen nonton lu karena menurut gue ini adalah hari pentingnya lu. Gue sebagai abang nih, gue pengen support lu kan. Itu dia. Gue ajak abang-abang yang lain nih kayak anjing semua nih, gak ada yang mau dateng gitu. Terus temen-temen lu juga sebenarnya gue kesel sama temen-temen lu, sorry ya, sama yang lainnya. Gue kesel anjing pokoknya. Abang doang yang teriak kan? Mereka enggak kan? Mereka tuh kayak karena panik bang. kalau abang bodo amat tuh, abang dan nyenggol abang tinju juga itu, abang panik juga kalau di situ. Bodo amat, ini adek gua nih lagi tanding nih, yang paling heboh tuh abang, suara abang paling habis. Tapi siang-siang sebelum lu tanding, ada yang nyamperin gua, Le. Siapa? Gua nggak tahu sebelumnya ini siapa kan. Wih, Bang Angga katanya. Wih, halo bro. Saleh mana bang? Wah, kayaknya lagi prepare deh, gua bilang gitu kan. Oh, lu nonton Saleh juga? Gua bilang. Sorry bang, nanti gue yang lawan Saleh. Sorry, gue nggak tahu. Nggak tahu kalau itu dia. Nggak tahu kalau itu Ifdal ya? Oh, iya, Ifdal. Gue nggak tahu itu Ifdal. Oh, lu yang lawan Saleh. Gue bilang oke. Nah, gue beberapa kali lihat dari step kakinya. Wah, Le, kayaknya dia ini latihan nih. Gue bilang, makanya pas gue sampai ke lu kan nyalamin lu. Le, hati-hati kayaknya dia latihan deh gitu. Gue lihat, tapi kan terbukti kan di atas ring memang terlihat kan dia juga bisa nonjok, mainnya rapi. Nah itu, tapi untungnya lu menang di situ ya. Nah, menang poin. Nah, gue sempat di ronde ketiga tuh lu kesakitan deh di situ. Lu tuh kenapa? Ini nanti dibaca lawan lagi kalau saya punya minus. Enggak apa-apa. Tapi nggak jadi masalah sih. Jangan kan, aduh, biar dua-duanya tangan saya cedera juga ngadapin lawan yang lain pakai kepala juga. Anjay, gue suka. Serius. Itu ronde ketiga ini bang, bahu saya geslok. Oh, gesek di sini ya? Geser ya? Iya, bahunya lepas dari posisi bahu yang sebenarnya. Tapi ini udah lumayan normal. Udah normal. Oke. Udah lumayan normal. Itu kemarin lepas tiba-tiba gitu aja. Udah tuh. Cuman kan waktu ronde ketiga tuh mikirnya kayak, wah, ternyata gue cuma sampai di sini. Mikirnya gitu bang. Itu gue pikir lu kalah dulu ya. Sumpah. Kan di ronde kedua. Gue langsung kayak gini, ya Allah jangan kalah dong. Berdiri Saleh gitu. Itu saya kenanya ronde 2 ya. Saya kenanya di ronde 2. Waktu kena di ronde kedua itu tuh saya udah lemas gini bang di ronde. Tapi pelatih saya tetap bilang kamu bisa bang, bisa tangan kananmu diapain, pakai. Dia bilang, oh ya udahlah nih main tangan kanan. Tapi pas ronde 3 begitu, saya mukul ke atas dia, bang. Dia tuh kan mukulnya tuh ngelempar gini bang, dia mukulnya bang. Ke hantar, pak, langsung lepas bang, langsung diajar secara brutal dan sampai jatuh saya kan. Itu tuh waktu jatuh tuh kayak aduh. Tapi untungnya lu jatuhnya tuh kepleset Le, bukan jatuh yang karena kena gitu. Jadi nggak masuk poin gitu untungnya. Gue mikir aja anjing menang gak nih Saleh. Kalah nih Saleh. Saya sama bang, akhirnya diberikan wasit ditanya, "Are you oke?" Sini saya bilang, aduh. Itu sampai hitungan ke-7. Lu ngeblank gitu Le, terlihat lu ngeblanknya tuh. Lu mau bingung kan mau nge-okein apa enggak kan? Harusnya kan lu gini kan? Ya. Biar dipegang tangan lu gitu kan? Biar dicek dulu bang. Dicek, oke enggak gitu. Kan. Oke. Cuma. Oke. Paksa ini. Tak masuk bang. Tak masuk lagi tangannya. Oke. Balik gitu ya? Iya balik. Oh. Balik. Oke. Cuman masih ngilu karena kalau orang ngerasain dislokasi, lemes bang, otot ini semuanya lemes. Pasti. Urat-urat tuh semuanya lemes. Akhirnya saya bilang oke. Ya udah nih, saya main. Itu kan dipukul-pukulin terus tuh. Dia di ronde 3 tuh dia tahu lu sakit. Jadi dia dihajar terus. Saya ini sambil dipukulin tuh sambil mikir kan, aduh gimana cara gue main, peluk dulu, dorong. Gimana? Oh, pakai tangan kanan. Akhirnya mencoba untuk main pakai tangan kanan doang. Kena beberapa kali lah di ronde itu ya. Sekali kayaknya. Sekali atau 2 kali itu abang lihat situ. Tapi itu pertama kali lah. Jadi pertama kali itu masih ada rasa takut, kedua masih ada rasa kasihan. Deg-degan pasti ada. Nervous. Panggung pasti ada, pasti ada. Tapi ini the next lihat aja. Brutal bang. Kalau yang nanti the next ini nih. Oh, yang sama yang. Saya bakal bisa-bisa bodo amat. Mau tangan kayak yang patah, mau kaki kayak yang patah. Bodo amat nih sama orang yang sekarang ini. Selama urat nadi saya belum putus,
saya lawan terus. Oh, makanya lu gedein badan nih biar Pasti. seimbang. Enggak juga sih. Enggak juga. Kalau dibilang seimbang atau nggak seimbang, bebas aja bang. Bentar nih. Ini next lu lawan siapa nih? Ari Namanya? Motor, Bang Ari Motor Lumajang. Arik ya? Ari. Ari. Oh, ngomongnya Ari ya? Ari. Ari Motor ya. Lumayan orang tersohor lah di Lumajang tuh ya. Punya nama lah. Punya nama di Lumajang tuh ya. Awal mulanya gimana caranya lu kok bisa sampai kayak gitu tuh Le? Sama si Ari ini gimana sih? Orang dia nyenggol-nyenggol saya kok. Gimana nyenggol-nyenggolnya tuh gimana? Iya nyenggol-nyenggol saya kan bilang sespargoy lah gini segala. Enggak, awalnya tuh lu nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa. Oh, tiba-tiba gimana? Tiba-tiba muncul aja video dia. Ari Motor Lumajang menyebut Anda dalam videonya. Oke, di TikTok. Dia ngomong bilang, gimana? Lucunya anak ini. Dia bilang gitu. Oke. Kalau cuman gini kak, pargoy gini. Awalnya saya nggak respon banget. Cuma lama kelamaan tuh bikin kesel aja. Oke. Ya udah akhirnya saya bilang, saya sempat lawanin juga. Lu keselnya kenapa sih? Keselnya tuh karena dia tuh nyenggol saya tapi pakai keranjang kuning, jualan. Jualan. Apa yang nyari insight di saya? Oke. Ini emosi lagi saya. Yes, oke. Penting emosi teman-teman. Sabar, minum. Hidupin rokok dulu. Saya pengen ngomong kayak gitu bang. Oke. Saya pengen ngomong kayak gitu ke depan mukanya langsung. Cuman kan gimana ya? Saya kan nggak pernah ketemu di luar. Jadi kandangnya. Saya lagi yang nyamperin. Lu yang nyamperin ya? Iya, saya. Bentar. Sebelum, dari situ lu kesel karena dia jualan pakai nyenggol lu. Bener nggak sih? Jualan ada keranjang kuningnya. Iya. Nah, terus lu balas juga? Saya balas. Pakai keranjang kuning juga? Pakai keranjang kuning juga. Jadi kalau misalkan kamu caranya kayak gitu, ya saya juga pakai cara kayak gitu. Tapi netizen malah nganggapnya lu duluan. Iya. Yang pakai. Benar. Oh. Karena kan memang saya udah dihujat dari dulu, bang. Gimana sih? Memang udah dihujat dari dulu. Udah makanan dari awal lah ya. Iya. Jadi orang-orang tuh lebih pro ke sebelah sana. Oke. Padahal kalau dipikir-pikir, ya apa sih? Dia kan bikin kayak gitu kan buat cari uang. Ya apa bedanya sama saya? Terus dia tuh tapi ngomong ke kontennya tuh. Oh memang ya ini si Sespargoy ini nyenggol aku cuma cari uang. Lah, kan dia duluan. Gimana Itu sih? dia, itu dia. Akhirnya tuh saya itu, cuman saya gimana ya? Gimana cara saya buat ngomong ke dia kalau sebenarnya semua yang kamu ucapkan itu kelakuanmu. Karena saya nggak punya cara untuk mengucapkan itu, saya bilang tunggu saya di Lumajang, saya datangin. Dibalas nggak pas komen? Itu tuh komen kan? Iya, dibalasnya pakai video. Oke. Ya nanggepin video ini yang kalau mau si Sespargoy itu mau datang ke Lumajang siap, kita tampung, kita hadapin, kita sambut dengan baik ya. Tapi nanti pulangnya bakalan ada biru-biru atau patah-patah sedikit. Ya. Coba aja. Dia ngomong kayak gitu lah. Demi. Anjir. Nah, saya kan udah bilang tadi yang pas pertama tadi saya bilang, saya tuh orang paling gak suka diremehkan. Iya benar. Paling gak suka diremehkan, paling gak suka dianggap yang gitu-gitu. Saya tuh jadi aneh bang. Akhirnya lu DM. Saya telepon pertama. Oh, lu telepon. Pertama gak ada respon. Telepon kedua juga gak ada respon. Ya udah akhirnya dari komen, saya DM langsung. Saya bilang bang, kalau gitu kita ketemu di sana aja biar ngobrol. Niat saya tuh ke sana ngobrol bang. Maunya apa, arahnya kemana? Iya. Kalau memang kamu maunya gimmick-gimmickan buat nyari uang, ya udah ayo manut. Ini kan buat konten. Tapi please kata-katanya jangan ada yang menyimpang, jangan ada yang menyinggung satu sama lain. Sekarang kalau misalkan kamu nih, misalkan dia nih, sebut aja misalkan dia punya usaha, ya kan? Saya senggol, tapi dengan cara menjelek-jelekan usahanya mau nggak? Nggak ada orang yang mau bang. Iya sih. Kan gitu. Nah terus tuh secara nggak langsung kita tuh logikanya gini bang. Dia ini punya followers bang. Ngomong Sespargoy, orang yang pro ke dia bakalan mengucapkan kalimat yang sama ke saya. Pasti. Berarti menggiring opini dong. Iya. Cari aja siapa orang yang mau digitukan. Nggak ada yang mau. Iya. Coba aja. Gitulah akhirnya. Akhirnya lu Tapi sebenarnya yang paling bangsat ini adalah, wah ini boleh gak sih ngomong? Boleh. Tapi sebenarnya yang paling bangsat ini adalah orang yang pertama kali ngomong Raja Pargo Indonesia itu celos. Oh. Coba aja cari di YouTube-nya kalau percaya. Sampai detik ini saya masih dendam bang. Makanya saya mau latihan, saya mau aktif di boxing, saya pengen perbaiki semua langkah saya di boxing sampai bisa ngelawan dia. Suatu saat. Walaupun stepnya gimana pun caranya stepnya ya, baru bisa dapat ke dia ya. Yep. Karena dia pernah ngomong bang, itu di depan teman-temannya semuanya. Rame teman-temannya. Waktu itu tuh dia lagi challenge pukulan tercepat gitulah, pukulan tercepat. Akhirnya ada si Ungke, ada si KKJ, ada yang teman-teman yang lain lah. Waktu giliran Kakak Ungke, saya kan pernah ngelawan Kakak Ungke bang. Waktu giliran Kakak Ungke, inilah dia Kakak Ungke dengan rekor pertandingan melawan Raja Pargo Indonesia AA Saleh. Ini yang nonton kontennya ratusan ribu bang. Lengket ucapan Raja Pargo Indonesia itu. Tapi lu bangga nggak? Dibilang bangga sih. Tapi itu kan dia mempresent berarti sebagai genyean dong, maksudnya. Yang sebenarnya waktu dia ngucapin itu saya terima bang. Oke. Saya terima.
dia ngucapin itu di akun YouTube itu saya terima, muka saya muncul loh di situ. Oke. Tapi yang nggak bikin terima adalah circle-nya tuh ketawa semua bang, seakan-akan itu tuh ejekan gitu, itu tuh hinaan gitu loh. Raja Pargo Indonesia AA Saleh, lihat aja kalau nggak percaya videonya. Semua orang ketawa di situ, semua orang ketawa. Kenapa? Karena apa yang kamu ketawakan apa? Oke. Kan lucu ya. Mereka tuh bilangin saya Raja Pargo Indonesia, mereka gimana ya? Masa ngelawan satu orang harus ngajakin orang lain buat ngelawan saya? Sampah, Pak. Iya, sampah sih. Oke. Kalau memang si Charles itu nggak suka, kenapa nggak langsung DM saya? Iya. Raja Pargo Indonesia AA Saleh, oke, jokes misalkan ya kan, mau bercanda, boleh. Yang lain-lain ketawa. Cuman mungkin positifnya minimal itu menjadi sebuah prestasi lo udah mengalahin lu gitu loh, Le. Pernah nggak lo sih? Tapi itu terlalu minim ya untuk dapat sebuah kebanggaan itu ya. Enggak lah, apa yang harus dibanggain? Iya Bang, sih. Itu hinaan bang, diketawain orang bang kita bang. Oke. Wah, jadi akhirnya tuh, ya itulah akhirnya ya sama si Mas Ari Motor ini juga sama. Balik ke Arik ya, balik ke Arik nih. Lu DM hari itu, telepon hari itu direspon nggak? Enggak. Direspon berapa hari setelah lu DM? Lama di konten-konten itu baru direspon sama dia. Oh dia setelah lu DM itu tetap konten terus tuh tentang lu? Oke. Terus hari sih konten juga. Cuman karena makin kesini hujatan itu kan parah banget ya bang ya. Komentar netizen tuh akhirnya saya sebenarnya mikir 2 kali bang. Mikirnya tuh kayak ini kalau gue nyamperin beneran ke sana apa yang gue dapet ya kira-kira. Tapi kalau gue nggak nyamperin, ini komentar-komentar ini makin ngeremehin saya. Oke. Gini bang, sekalipun kelihatannya kesana itu konyol, tapi paling tidak saya udah membuktikan ucapan saya sendiri. Ya kalau lu nggak, ya. Dan ternyata sampai kesana ya kayak gitu kan jadinya. Lu datang ke sana berapa orang? Sendiri? Oh, anjing nekat anjir. Kayak gimana lagi bang? Sendiri hari itu direspon, hari itu langsung berangkat atau beberapa hari? Hari itu saya komen, dia bikin konten, sempat sore itu pesan tiket berangkat. Oke, di Sherlock tuh sama dia? Enggak. Saya sampai dulu di Surabaya, sampai Surabaya, DM, komen, oh udah sampai ya, oh ya gini. Cuman nggak dikasih tahu alamatnya. Oh nggak dikasih tahu? Iya, terus saya pakai kereta dari Surabaya ke Lumajang, sampai di stasiun, searching ternyata di Google itu ada. Dia kan jual motor, jadi pasti. Arik motor, iya. Ya udah, saya samperin di sana. Terus? Pagi-pagi. Gimana tuh lu sendiri anjir? Apa yang lu dapat ketika lu sampai sana? Hal apa yang lu lihat pas sampai sana? Mungkin salah saya kali ya bang ya. Salah saya adalah mungkin memang di konten-konten itu kelihatannya tuh kayak nyolot banget, tengil banget. Padahal niat saya pure murni, saya tuh pengen datang ngobrol aja face to face gini. Ini apa tujuannya, apa maunya apa? Kalau memang sampean ini tujuannya, kan kita banyak ya bang. Di TikTok itu banyak orang yang PK match itu, yang ngejelek-jelekin lawannya supaya dia di give. Nah berarti kan itu udah distrategiin khusus untuk itu. Mereka saling menjelekkan untuk mendapat keuntungan satu sama lain. Nah itu yang pengen saya sampaikan. Kalau memang maunya kayak gitu, ayo. Kan sama-sama dapat duit. Nggak apa-apa, sama yang kata-katain saya Spargo gini. Saya bakal ngelakuin hal yang sama. Cuman yang saya takutkan adalah omongan saya jauh lebih pedas daripada omongan dia bang. Oke. Nanti kenanya di hati. Kalau saya sih fine aja, asal ada tektokan dulu. Nah ini kan tanpa ada ini kan berarti kan memang mau menjelekkan saya dong. Akhirnya ya udahlah saya datang ke sana, teman-teman yang ada di sana, ada polisi pula di sana. Nah ini lu kan datang sendiri nih Leh. Tapi gua lihat di video itu kayak seakan lu tuh udah tunggu banyak orang gitu Leh. Ditunggu banyak orang. Gue lihat di situ banyak orang loh Leh. Lu kan sendiri, maksudnya lu datang bukan bawa rombongan gitu. Karena itu rumahnya tuh tim-timnya gitu, tim-tim buat jual motor, buat bikin konten gitu-gitulah. Lah kok tiba-tiba ada polisi? Itu emang udah diundang atau gimana tuh? Mungkin lagi patroli atau apa, mungkin nggak tahu lah. Mungkin memang polisi daerah situ atau temannya atau gimana. Tapi curiganya saya adalah mungkin dari pihak sebelah sana tuh mikirnya saya tuh datang bawa rombongan banyak gitu buat rusuh nyerang. gitu. Akhirnya mungkin cari pengamanan mungkin ya, tapi kita nggak tahu juga. Terus akhirnya? Ya udahlah, ribut kan pertama kali. Oh Saleh, dibilang. Oh dia nyambut lu kayak gitu. Tapi bukan dia temennya. Oke. Oh Saleh, ngapain kamu sini? Oh ya songong banget ya. Mau ketemu Mas. Emang gitu nadanya? Nadanya bener gitu? Iya. Serius? Mau ketemu Mas Ari Mas. Kenapa? Hah? Mau apa kamu sini? Enggak, pengen ngomong baik-baik aja sih. Datang polisi. Misi. Kenapa? Kenapa Mas? Kenapa? Ini loh, si Saleh ini loh yang bikin keributan itu loh. Oh. Enggak, kenapa ini? Masalahnya kenapa Mas? Coba sampai namanya siapa? Asalnya dari mana? Keluarlah si Bang Ari Motor itu. Oh oke. Waktu keluar itu saya mikir tuh, oh sudah ajar Bang. Iya. Besar. Badannya besar? Besar. Segede gua nggak? Wih, lengan dia tuh besar Bang.
Besar buntal begini badannya. Gimana lu lawan dia nanti? Kan yang menentukan menang atau kalah kan takdir. Anjay, gak suka. Nomor 1. Oke. Terus ya udahlah dia datang. Masuk. Bawa ke dalam sini. Gitu, orangnya gitu beneran. Cara dia ngomong emang gitu apa lu bikin-bikin nih? Dia ada kok di kontennya kok. Oh ada, oke. Sini, bawa masuk. Maksudnya itu di dalam aja gitu. Mungkin ya ini kan posisi pagi bang, jam 9 pagi saya datang ke rumahnya. Mungkin nggak mau dilihat warga-warga ribut-ribut kan. Cuman temannya itu sudah kepancing emosi. Akhirnya ya udahlah disuruh masuk ke dalam. Saya masuk. Saya juga kan lengkap kan ada keluarganya segala macam. Ya nggak mungkin lah, saya kan punya etika juga bang. Nggak mungkin lah saya datang ke sana. Wah sini bro. Oh ya enggak lah. Ya. Kan niat lu juga baik-baik kan. Nyawa itu kalau bukan mau berantem kan datang juga. Akhirnya udahlah ke dalam ngobrol. Waktu ngobrol itu saya ngerasanya tuh kayak ini orang maunya ngobrol benar-benar atau kayak gimana sih, karena ngegas terus. Kamu itu settingan, kamu itu mau cari uang, kamu kalau mau cari saudara jangan di sini, kalau kamu mau cari uang bilang kamu tuh senggol-senggol aku cari uang, tahu kamu tuh konten kreator alay, kamu tuh tiktoker alay, settingan kamu ini, tapi posisi kameranya nyala. Oh dia ngonten. Oke, mungkin biar terlihat Jadi akhirnya berpower lah di kamera itu ya mungkin ya. Akhirnya abang ngerasa aneh kan ngeliatnya? Aneh lah. Nah harusnya kalau marah-marah nggak kayak gitu kan? Iya kalau misalkan lu datang baik-baik tanpa ada, apalagi lu lemah lembut misalkan, ya harusnya sambut dengan baik aja kalau nggak ada apa-apa dong. Akhirnya ya udahlah, karena saya lihat dia nyalain kamera, buat keamanan saya juga saya nyalain kamera dong. Cekcok lah dia situ. Saya ini berusaha untuk tetap kalem, diam, tenang, gitu. Cuman dari dia itu ngegas aja terus. Akhirnya jadi karena kepancing emosi, saya kan di situ kan ngomongnya saya baik-baik bang, pelan, ngomongnya santai gitu. Mereka tuh teriak-teriak. Akhirnya saya pukul meja, saya bilang kalau mau ngomong baik-baik, ayo. Dia ngomong ayo tapi berdiri. Dianya? Saya mundur. Udah nih langsung polisi panik. Udah. Dibawa lah ke kantor polisi. Dibawa kantor polisi. Disitulah baru saya bisa ngobrol ke Mas Ari Motor itu. Akhirnya kita bikin persetujuan, nanti bakalan tanding di ring boxing. Tanggal? Untuk tanggal pastinya sih nggak tahu ya, karena kemarin ada promotor yang undang itu buat main di bulan Mei. Oh bulan Mei. Nama promotornya Project Sport. Lu terima tuh? Terima. Kemarin tuh saya sempat bikin apa ya? Saya tuh ngiranya kan kayak, anjir, gue diundang boxing. Mikirnya tuh kayak HSS, yang gitu-gitu kan yang udah kelas besar lah. Saya bilang ke tim saya, pokoknya kalau di bawah 50 juta jangan terima ya. Oke. Karena gini bang, itu kan urusan. Berarti di atas dong ya sekarang nih. Dengar dulu. Oke. Itu kan urusan dapur ya. Mau kita patok harga berapa? Kenapa kita bisa mematok harga segitu? Karena kita tahu value apa yang bakal bisa kita berikan. Benar? Kenapa promotor itu bisa ngajak saya dan Bang Ari Motor? Karena tahu ada insek yang lagi rame. Maaf kalau enggak. Iya. Ya kan? Akhirnya karena tim saya bilang kita mematok harga sekian, pokoknya dari 50 nih. Muncul satu orang bikin konten. Saya masih simpan sampai sekarang tapi udah di take down. Udah kelar semua masalahnya. Cuma saya pengen bilang. Site dari Mas Erik ini? Bukan, hari ini? Dari promotor. Ada orang satu, saya nggak tahu itu mungkin pihak event atau apa. Dia bilang, udah pokoknya buat Mas Ari Motor nanti kita carikan lawan aja yang lebih pantas, yang lebih jelas. Jangan lawan yang itulah, apa itu, petinju ecek-ecek itu. Petinju masih apa itu, abal-abal. Minta harga nggak masuk akal, nggak usah, kita cari yang lain. Saya itu tahu redcardnya Paris, saya tahu redcardnya KKJ, saya tahu, bodoh amat mau kau tahu redcard siapapun, ini redcard saya. Iya. Kalau memang cocok lanjut, nggak cocok cabut. Iya. Kan gitu. Oke, tadinya kan pertandingan ini sebenarnya untuk menyelesaikan masalah yang awal tadi kan sebenarnya, oke. Karena itu masuk, saya ini bingung bang, ini membumbu-bumbui atau apa. Tapi saya ingat, saya pernah komunikasi sama orang itu karena saya pernah pengen disparingkan sama Bang Paris Binjai. Itu baru-baru. Karena saya masih simpan kontaknya, saya telepon sekali nggak diangkat, telepon 2 kali nggak diangkat. Saya WA, halo Mas, assalamualaikum. Mas, ini saya Saleh Curik. Saya pengen tanya perihal konten yang sampean upload. Ini tujuan dan maknanya apa ya? Dan kenapa ini seakan-akan meremehkan saya? Akhirnya dia bilang, kamu jangan salah paham dulu. Biar aku gini-gini. Mungkin dia bingung sendiri kali yang ngejelasin ke saya. Akhirnya dia bilang, nanti aku bikin klarifikasinya. Dia bilang gitu kan. Akhirnya, oh iya siap Mas. Akhirnya dia bikin video klarifikasi. Oke.
waktu itu klarifikasinya apa ya, dia bilangnya sih ada kesalahpahaman, dia bilang gitu kan. Ini ada kesalahpahaman ya dari pihak sana dan pihak sini, mungkin masalah harganya. Yang jadi masalah ada bang, netizen itu berpikir saya sengaja matok harga tinggi biar nggak jadi tanding. Oke. Seakan-akan buat alasan untuk mengelak. Oke. Saya nggak gila materi bang. Kalau gila materi ngapain saya ngeladenin itu? Ini saya cari uang kerja. Lu naruh harga ini kan sebagai jaminan lu kan sebenarnya. Benar. Benar nggak sih? Tanding saya di atas sana. Iya. Yang babak belur nanti bakal lu gitu kan. Bobot beda. Iya. Ya kan? Sekarang kalau misalkan ada terjadi apa-apa siapa mau nanggung? Iya benar. Oke, kita berpikir tentang resiko. Oke, tapi apa yang kita dapat? Iya, iya. Kan Iya, gitu. iya benar. Sekarang mereka tuh bakal ngundang saya. Munafik kalau nggak ada marketing di dalam sana. Iya, nggak ada sponsor juga Nggak gitu. mungkin nggak ada. Akhirnya karena penggiringan opini itu terlalu banyak, saya bilang lah, ya udah mas, berapa aja saya terima. Tapi kalau boleh tahu dari pihak sebelah terima berapa? Dia kasih tahu sekian. Oh, kalau gitu saya minta sekian. Oke. Di atasnya saya minta, di atasnya. Terus saya bilang, tapi dari mereka nanti ada bonus pada saat kalau misalkan menang, kalau misalkan kalah enggak. Dia bilang gitu. Tapi saya jujur sampai detik ini saya nggak mikirkan masalah uangnya, Bang. Oke. Saya juga nggak peduli mau menang ataupun kalah di atas sana nanti. Cuman yang pasti saya pengen nepatin janji saya aja ke diri saya. Saya bakal lawan pasti. Tapi udah kontrak? Udah. Udah kontrak ya? Angka udah ada berarti? Udah. Udah DP berarti? Udah. Oh, berarti pas nih ya. Mei nanti ya, belum tahu tanggal berapa ya. Tandingnya di mana? Di Surabaya. Surabaya ya? Wah, gua kalau bisa gua pengen nonton ini, seru ini sepertinya. Harus datang. Itu tiketnya nggak? I don't know. Nggak. Oh, lu nggak tahu. Yang lu tahu lu latihan, lu tanding sama dia gitu untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi dari pertandingan ini lu berapa persen lu merasa lu bakal bisa menang dari dia? Kalau menang sih terlalu pede berarti Bang ya. Kalau ngomong berapa persen Oke. lu yakin untuk menang gitu. Itu kan terlalu pede. Cuman saya punya 100% keyakinan kalau saya bakal bisa ngalahin dia. Oke, nggak usah muluk-muluk ya. Masalah menang atau kalah tuh takdir yang nentuin Bang. Saya nggak Oke. bisa juga kalau saya bilang gue pasti menang. Kita nggak tahu latihan dia sekeras apa. Iya. Kita nggak tahu ternyata dia tuh memang basicnya separah dan sehebat tapi kita nggak tahu Bang. Oke. Jadi paling nggak memang udah yakin aja, yakin untuk bisa ngelawan. Saya nggak punya patokan kayak nanti gue bakal, kalau dia kan ngomongnya di promotor kan bilangnya saya tuh 1 kali pukul tumbang, di round pertama saya ditumbangin, nanti saya bakal dimain-mainin sampai ke round keempat buat ngehibur. Oh, dia bilang gitu. Wah, anjir. Super pede dia. Dia ngomong gitu. Kalau saya sih saya nggak peduli Bang, mau ronde 1, 2, 3, 4. Yang penting saya bakal lawan aja. Tapi lu yakin lah lu bisa jatuhin dia? Ngejatuhin. Jatuhin doang. Ngejatuhin sih. Dalam berapa ronde sih? 4 ronde ya? Kalau ngejatuhin sih enggak. Enggak. Bobot itu ngaruh Bang. 2 kilo beda aja ngaruh ya? Yang ini apalagi beda sekian kilo. Abang aja Oh, emang ini nggak ditentuin berapa bobotnya? nggak tahu sih kemarin itu nggak ada kesepakatan karena memang dari sana bilang kalau memang ini disetujui oleh kedua belah pihak dengan berat badan sekian, ya udah main-main aja. Oke, tinggi jauh dong berarti dia sama lu. Teman-teman saya yang udah latihan boxing bilang, kamu ini cari mati bilangnya. Serius lu? Bang, Soalnya gini, kalau berat berapa Bang? Abang 84. Nah, yang kayak abang nih ngedorong saya 1 tangan jatuh Bang saya Bang. Nah, yang kayak saya meskipun mukul berkali-kali belum tentu Bang bisa jatuh. Oh, belum Berat-berat terasa ya? ngaruh. Walaupun lu posisi nggak kena ini pun bisa power dia tuh gede gitu ya? Kerasa. Oh. Kerasa, makanya kan saya bilang ya mau besar, kecil, tua, muda, ya menentukan menang atau kalah itu takdir. Kan kita nggak tahu di atas sana ternyata mungkin gimana, kan kita nggak tahu. Yang pasti saya yakin aja saya bakal ngelawan. Oke. Gitu. Wah ini parah Bang, saya tuh setiap ngelihat konten-konten yang dia buat tuh Sampai sekarang dia masih konten? masih. Tentang lu? Tapi dia tuh nggak bikin di konten di akun dia bikin di sebelah. Oh, Project oke. Sport itu tadi di akun Project Sport. Oh, jualan lah ya? Ya dia mau nggak mau dia ngambil hype ini untuk keuntungan pribadi masing-masing. Abang ngeliat gak sih kontennya? Abang cuma ngeliat pas lu ribut di konten Saya lu sini doang. HP Android mana? Coba man, HP Android man. Lagi-lagi kita bersama Bang Ari Motor. Dan Bang ini, saya cuma mau bertanya, kesiapan apa untuk tanding nanti melawan Asal gimana? Karena dengar-dengar Asal itu menjalani. Wah, gede badannya lu. Besar. Oke lah untuk menjalani
Bang? Gimana Bang? Kalau saya sih ke Mas Pargo itu nggak ada banyak persiapan. Mungkin nanti 10 hari sebelum saya bakal ya lari aja tipis-tipis gitu. Gitu aja sih mungkin ya. Memang berat ya. Supir banget gitu. Nggak perlu latihan intensif. Kalau cuma tukang Pargo aja nggak usah. Ini Mas official gimana tanggapannya? Emang nggak ada latihan khusus? Wah ngapain nggak usah. Anjir. Saya jamin penonton nggak kecewa. Tumbang dalam satu ronde. Satu ronde. Satu ronde. Mau Bisa dipastikan? apa dibuat permainan aja dulu? 3 ronde Asiknya kita gimana? asikin dulu. Nanti 4 ronde kita buat ini. Susah kan? Project, iya bener. Anjir tengil banget sumpah. Jadi Tapi ini masuk ke dalam ini loh, Leh. Masuk ke dalam, kalau menurut abang sih ini strategi biar hal ini rame gitu. Menurut gua gini, menang kalah nanti dulu, Leh. Yang penting lu dapet spot gitu, dapat perhatian gitu dari apapun gitu. Jadi minimal. kalau saya sih malah nganggapnya ini sebuah latihan saya, Bang. Latihan saya buat Oh, lu anggap latihan. Oh, iya. Step sampai nanti saya bisa masuk ke jenjang berikutnya. Saya juga nggak tahu. Itu dia lebih gede dari abang ya orangnya? Buntal ya? Tapi tinggi ya bang atau dia? Tinggi abang lah. Berarti kalau sama abang kayaknya lebih cocokkan lawan abang tadi daripada dia ya? Oh kalau seabang berarti dia segini nih, Bang. Nah. Oh berarti lebih cocok lawan abang kayaknya daripada lu, Leh. Iya segini nah, segini. Iya ya? Iya. Betul nggak Abang sih? mau main? Enggak, kalau abang mah enggak, maksudnya kalau cuma Bang, nyocokin saya doang. saya ini pernah dipukul sama abang waktu Di mana? Di Bogor apa di mana yang di puncak tuh? Yang abang ngetes pukul perut. Gimana pukul abang tuh tajam, pedas. Itu 50% sih. Pedas, sumpah itu pedas. Pedas, ya? Kan saya bilang di konser, wih pedas pukulannya. Sedangkan Bang I kan pukul tak tak tak. Kalau abang tuh cuman tak. Ih pedas tapi pedas rasanya tuh pedas di sini kayak wah. Kalau abang yang lawan dia mah jadi tape kali. Asik. Nantilah, tunggu kita lihat Saleh dulu lah. Kita lihat dulu. Saya dulu jadikan tape. Tapi ya gue sebagai adek lu ya, maksudnya gue sebagai abang lu ya mendukung aja sih. Tapi kalau ya kita lihat nanti lah, kita lihat Saleh seberapa kuat Saleh bisa lawan Bang Ari ini. Tapi dia lucu ya, maksudnya saya tuh ngerasa gimana ya? Ya mungkin dia memang punya sesuatu yang dipendam sama dia, akhirnya dia pede untuk ngomong kayak gitu. Tapi jujur dan terus terang sedikit pun saya nggak pernah merasa diri saya itu seorang pecundang. Apalagi saya pernah nyamperin lawan sampai masuk ke dalam kandang. Ih, Kok jadi kata-kata jadi gokil. Gokil. Iya, oke. Saya nggak pernah merasa diri saya seorang pecundang karena saya pernah nyamperin lawan sampai masuk ke dalam kandang. Iya. Tapi abang nih gini loh ya, abang nih orang, maksudnya ya kalau mau dibilang tua udah tua lah ya, udah bisa dibilang dewasa lah ya. Abang melihat semua kejadian ini tuh sebagai entertain lah. Oh ya? Gue melihat ini semua sebagai entertain. Berarti saran dari abang buat saya apa? Saya nggak boleh kepancing dengan emosi personal atau gimana? Gak boleh pakai emosi personal lah. Tujuan lu menang, main bagus. Karena yang lawan bukan. Siapa kemarin yang kecil tuh yang tinju terakhir kali tuh? Aduh lupa lagi abang. Yang ngalahin Ryan Garcia. Yang bawaannya Floyd. Davis. Si Davis aja itu bisa ngalahin yang botak loh yang terakhir. Itu padahal yang botak keren banget kan. Tapi yang botak itu walaupun kalah dapat kontrak karena dia punya potensi untuk bisa jadi juara gitu loh, maksud gua. Nah, jadi nanti memang fokus lu menang menurut gua, tapi tetap lu harus main bagus karena langkah yang lu ambil ini minimal menjadi sesuatu ke lu ke depannya nanti, maksud gua gitu. Ya saya juga sekali pengen ucapin terima kasih sih. Tapi kalau lu nggak menang nanti mungkin abang yang maju lah. Nggak usah lah ngapain, abang fokus aja bang. Fokus podcast gini, ya kan? Nanti kalau saya habis tanding undang lagi. Nggak tahu ya, amin ya Allah. Mas Ari kesini dong, main kesini dong. Boleh tuh, undang. Mas Ari Tapi kesini. saya takut bang kalau abang yang undang dia nanti. Ya, abang kan ngelihat kan tadi kan tengil kayak gitu. Nanti kepancing malah abang yang naik ke atas ring nanti. Nggak usah lah, jangan. Oh, tenang aja. Dia kan merasa, maksudnya ya kita punya asal hidup masing-masing gitu, Leh. Ini nih, gimana sih seorang angkatan? Ya kita punya basic hidup masing-masing. Kan ada Ambon, ada kebetulan abang Sumatera ya kan, ada Jawa juga. Ya kita punya basic hidup masing-masing dan punya pendirian masing-masing kan. Dan kita juga berasal dari apa ya, dari jalanan semua gitu loh. Dari hidup kita dari hidup susah semua dari dulunya. Jadi kayak yang gini-gini tuh kalau abang ya nganggapnya ya ini sebuah entertain aja. Kita bawa slow santai aja gitu. Oke lah, saya akan berubah. Berubah. Tapi lu tetap fokus dengan tujuan lu. Maksud gua slow santai dalam artian abang
jangan pernah meremehkan, tapi lu jangan terlihat menggebu-gebu juga. Pasti bang. Kalem aja. Maksud abang gini, di posisi pertandingan ini nanti, buruknya lu kalah, setidaknya lu terlihat permainan lu bagus. Oke. Ada perlawanan gitu. Nggak membabi buta, main lu cantik, defense lu cantik, nyerang lu cantik, pivot lu oke gitu. Gua nggak ngerti-ngerti banget tinju, tapi menikmati gitu, menikmati tinju. Cuman kalau Saleh kalah nanti gimana? Nggak peduli sih. Mau menang atau kalah sih? Gak peduli ya. Nggak peduli. Kalau jangankan masalah menang atau kalah bang, hujatan aja saya nggak peduli sampai sekarang. Mas sekarang ya? Jujur dan terus terang saya nggak peduli. Karena apa? Ini buat semua orang-orang yang pernah ngehujat saya, ngata-ngatain saya A, B, C, D, jujur dan terus terang, dipuji sama mereka saya nggak bangga. Oh. Dihina sama mereka saya nggak rugi. Oke. So apa yang saya cari? Selama mereka masih nontonin saya, sekalipun mereka tidak pernah nge-follow saya, mereka tetap fans buat saya. Ih, Ganteng. ganteng banget. Udah berapa jam nih kita ngobrol? 1 jam 16 menit. Oh, 1 jam 16. Kerasa ya? 1 jam 16 menit, nggak kerasa ya? Kerasa ya? Wah Bang Angga bener. Tapi lu jujur kehidupan lu menarik sih Le buat gua. Apa yang menarik? Menarik. Dari lu mau dibakar sekolah lu nggak tamat sekolah, gua nggak nyangka lo Le. Tapi dari ini yang mengganggu banget gua nih. Gua pengen nanya banget. Itu kenapa Le? Hah? Nih. Ini pernah dipukul Bang. Terus kan ini kan bolong ya yang di atas ini nih. Nah, gua pikir itu emang gaya gitu. Ternyata enggak kan? Ini sobek yang di atas Gua ini lihat sobek. iya. Sobek. Nah karena dia sobek sini, jadi saya rapiin sekalian garis. Oh, berantem juga? Berantem. Oh, emang ada basic Kiri berantem. kanan ini. Persiapan lu 1,5 bulan lagi lo Le untuk ke Mei itu. Apa persiapan lu? Jogging, latihan, sparring-sparring. Oh, sparring. Oke. Jogging, latihan, pasti sparring-sparring. Kalau abang sih, menurut abang apapun itu kalau sport tuh fisik sih Le. Fisik harus bagus ya. Iya, fisik sama napas sih Le. Saya sampai sekarang masih ngerokok. Nah itu. Tandingan kemarin sebelum nekat sering ngerokok. Nah itu, maksud abang kalau lu napas lu besar pasti oke sih menurut maksud abang napas lu panjang. Lu mau punya skill gimana pun, seorang Mike Tyson pun kalau nggak punya fisik yang oke, ronde 3-4 tuh udah habis lu deh. Kita punya keyakinan Bang. Oke. Kalau abang sih nyaranin sih Abang kan tadi- dari skill apapun yang lu mainin, menurut abang fisik sih yang harus lu naikin. Boleh sih. Nafas nih, nafas lu Le, Tapi serius. selain itu menurut saya yang nomor satu tuh tekad yang besar Bang. Iya sih. Kalau nggak ada tekad susah. Abang pernah nggak ngeliat orang tuh di pinggir jalan, dia nggak punya kaki, cuma punya tangan, narik gerobak. Iya sih. Tanya apa yang besar? Kalau bukan Tekad, tekad. pasti tekad ya. Jadi sejauh ini sih tekad saya besar banget. Saya benar-benar pengen ngelawan dia dan saya kan juga nggak tahu ya. Siapa tahu ini jadi jenjang karir saya yang kedepannya memang jadi Oke. aktif di boxing kan saya juga nggak tahu. Tapi saya tetap latihan. Tapi goals lu dalam boxing ini lawan Celos kan? Yap. Walaupun gua harus ngelawan 10 orang dulu sebelum Yap, dia gitu. yap, that's Sampai level gua tuh memang setara dengan memang dia setara gitu. dengan dia karena saya pernah diketawakan sama dia. Jadi saya bakal buktikan kalau misalkan saya Gua akan nyampe ke lu suatu saat Yap. gitu ya. Saya bakal bisa berdiri di sampingnya dia untuk melawan dia nantinya. Saya bakal latih diri saya terus. Entah kapan, entah gimana. Pokoknya saya bakal cari cara gimana caranya saya bisa lawan dia. Saya tuh ngefans banget sebenarnya sama dia. Kalau gua jujur pukulannya bagus loh Celos tuh, tekniknya bertinjunya bagus. Saya ngeliat kok. Makanya Fisik ketika bagus. suatu saat nanti lu bakal ketemu dia akan sebagus apa tuh dari sekarang. Dan gue, ya lu harus langkahin itu jauh Le. Yap. Latihan, teknik semua, Yap. pengalaman. Saya bakal Itu jauh sih. lebih bagus sama dia. Mantap. Wuhui. Ayo kita nonton nanti ya tanggal, belum tahu tanggalnya tapi di bulan Mei Surabaya teman-teman. Belum tahu tanggalnya tanggal berapa. harus nonton. Kita harus nonton di Surabaya. Itu live streaming Le? Nggak tahu sih itu bang. Belum tahu ya. Pokoknya teknisnya lu belum tahu akan lawan pada saat itu juga. Yuk kita tunggu ya Mas Ari. Mas Ari gokil Mas Ari. Namanya. Wah kayaknya Mas Ari Lumajang nih bakal datang ke sini sih kayaknya. Harus lah Mas Ari harus kesini lah. Tapi nggak usah lah. Biarkan dia latihan dulu kan. Biar dia latihan. biar Tapi katanya dia nggak mau latihan Le. Hah? Dia nggak mau latihan. Dia mau lari-lari doang 10 hari sebelum tanding tadi katanya. Kamu percaya? Wah nggak tahu abang juga. Tapi kalau abang menganggap ini sebagai entertain ya nggak mungkin. Dia tuh merendah. Kadang permukaan sama dalam tuh agak beda. Dia tuh merendah demi meroket. Oh, oke. Jadi kelihatannya nggak latihan, fine-fine aja, nyantai-nyantai. Tapi nanti bakal dia tunjukkan nanti di atas ring nanti. Iya, gue tahu itu. Gitu. Itu Cuman bentuk. itu jatuhnya tuh apa ya? Nggak,
Kalau memang mau tanding bagus ya udah latihan aja. Nggak usah ngomong kayak oh gue nggak latihan, cuman nanti lari jogging gini. Ngapain mau nyari banyak tepuk tangan? Faktanya nyamuk aja ditepuk tanganin mati. Ih. Itu nyamuk bang. Nyamuk ya. Iya nyamuk. Oke guys, terima kasih karena sudah menonton. Thank you banget. Siap, abang juga makasih banyak. Makasih banyak ya curhatannya. Semoga ya podcast ini bisa diterima, ada makna juga yang bisa di ini. Nanti habis tanding pasti kesini lagi ya Leh. Pasti bang. Ngobrol ya Leh, gimana ya Leh? Iya siap. Bang Ari kalau mau ngobrol boleh Bang Ari kesini. Tuh. Wah. Nanti gue simpen Saleh ternyata di belakang kan. Jangan dong. Terus gue suruh kalian berdua ngobrol di sini. Jangan dong. Ayo dong. Kalian tuh belum ada ngobrol tatapan muka gitu loh berdua gitu, udah satu frame tuh ngobrol dong. Saya sama dia. Iyalah ngobrol, maksudnya ya biar terlihat gentle gitu. Lu kan udah datang ke sana sendiri lagi, tapi nggak ada yang Saya kayak. ngeliat orang itu meledak-meledak bang. Oh meledak. Dia tuh orang meledak-meledak. Ngapa nopo piar ini kakek? Oh, Jadi- kenapa itu bahasa Madura ya? Mungkin, saya juga nggak tahu sih. Oh itu bahasa Madura kayaknya itu ya. Mungkin. Oke. Yuk kita tunggu nanti Mei ya. Terima kasih Saleh udah datang. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Follow juga Instagramnya Saleh dan yang lain-lain. Sampai ketemu di PAC Podcast Angga Chandra. Assalamualaikum.